Bab 21. Lu Zhou. Lu Zhou sedang berjalan menuju asrama pria ketika mendengar seseorang meneriakkan namanya. Bab 21. Lu Zhou. Lu Zhou sedang berjalan menuju asrama pria ketika mendengar seseorang meneriakkan namanya. Ia menoleh dan melihat Lin Yuxiang berlari ke arahnya. Tangannya yang indah bertumpu pada tempurung lututnya saat Lin Yuxiang membungkukkan pinggangnya dan sedikit tersentak. Dia tersentak lagi dan bertanya, "Mengapa kamu berjalan begitu cepat?" Lu Zhou bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada yang salah. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi di kantor Profesor Tang. Aku berutang budi padamu," kata Lin Yuxiang sambil tersenyum. "Oh, tidak apa-apa. Tidak perlu berterima kasih padaku," kata Lu Zhou sambil menggelengkan kepalanya. "Meskipun aku tahu aku sangat bodoh, aku akan bekerja keras dan mengejarmu. Jadi, terima kasih telah memberiku kesempatan," kata Lin Yuxiang. Ini tidak memungkinkan. Tidak ada cara bagimu untuk mengejarnya. Kamu bahkan tidak bisa mengejar lampu belakang. Namun, dia tidak membakar jembatan ini." Lu Zhou masih berusaha tersenyum, "Baiklah, bekerja keraslah. Aku yakin kamu bisa melakukannya." "Benarkah? Terima kasih atas dukunganmu," kata Lin Yuxiang. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan gembira, "Kalau begitu. Sebagai ucapan terima kasih, bolehkah aku membelikanmu makanan?" Meski tawaran makanan itu sangat menggoda, Lu Zhou tetap menolaknya saat memikirkan hubungan dengan rekan setimnya yang lain. "Pergi makan dengan pacarmu. Aku tidak akan menjadi orang ketiga bagi kalian." Lin Yuxiang mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Lu Zhou dan tertawa. Dia memainkan rambutnya sambil berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya pacar." Lu Zhou sedikit tertegun dan bertanya, "Bukankah itu Wang Xiaodong pacarmu? Apa yang kau bicarakan?" Lin Yuxiang mengerang tidak puas. Ia menatap Lu Zhou dengan serius dan berkata, "Dia lebih tua dariku dan aku memperlakukannya seperti saudara. Tidak seperti itu." Apa ini?" Lu Zhou terdiam sejenak sebelum menyadari sesuatu. "Ah, itulah yang disebut hal itu, kan?" Lu Zhou tertawa dan mencoba menolak dengan lembut, "Maaf. Aku masih ada urusan pribadi yang harus kulakukan malam ini. Ayo kita pergi lain kali." Lin Yuxiang jelas tidak menyangka akan mendapat penolakan. Dia tertegun sejenak lalu wajahnya langsung berseri-seri lagi, "Baiklah. Aku akan menghubungimu nanti. Oh ya, berikan aku WeChat-mu." Kali ini Lu Zhou tidak menolaknya dan dia mengeluarkan ponselnya. Bagaimanapun, dia adalah rekan setimnya. Memiliki detail kontaknya sangatlah mudah. Setelah bertukar WeChat, Lin Yuxiang memegang ponselnya seolah-olah itu adalah harta karun. Dia dengan senang hati mengucapkan terima kasih, berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Ada tipe cewek di universitas itu, cantik, polos dan senyumnya bagaikan cinta pertamamu. Senyum yang bikin kamu merinding. Membuat Anda berpikir bahwa mereka menyukai Anda dan secara tidak sengaja akan mulai mendekati Anda. Bagus sekali, wah, kamu hebat sekali, andai saja aku setengah sepintar kamu. Mereka dapat mengenali kekurangan mereka dan di mana letak kekurangan mereka. Ini jelas merupakan keuntungan, tetapi mereka tidak puas dengan diri mereka sendiri. Mereka pandai menggunakan seni bahasa dan lingkaran pertemanan mereka untuk menyamarkan diri mereka sebagai orang yang kesepian dan lemah. Untuk membangkitkan daya tarik lawan jenis dan memanipulasi mereka. Namun, ketika Anda mulai mengejarnya, Anda akan berjalan selangkah ke depan sementara dia akan berjalan selangkah ke belakang. Jadi, Anda akan mulai merenungkan diri sendiri dan meragukan diri sendiri. Anda mulai kehilangan jati diri secara bertahap dan Anda akan menjadi lubang hitam yang dipenuhi ketidakpuasan. Hingga suatu hari, kamu menyadari bahwa kamu hanyalah salah satu dari sekian banyak tawanan yang terperangkap olehnya. Jika Anda mengabstraksikan fenomena ini ke dalam model perilaku sosial, Anda akan menemukan perilaku sosial kolektif ini mirip dengan struktur semut. Semua pekerja dan prajurit setia kepada satu ratu semut. Hanya sejumlah kecil semut jantan yang kuat, yang memiliki sayap yang tumbuh, bujangan, yang akan memiliki kesempatan untuk berbaur dengan ratu semut. Adapun Wang Xiaodong itu, perannya mungkin adalah yang disebut ban serep. Melalui analisis rasional, Lu Zhou merasa bahwa dia mungkin memahaminya sekarang. Adapun tujuan Lin Yuxiang, dia sangat jelas. Dia mencoba memenangkan hadiah dalam kompetisi pemodelan matematika. Mungkin dia melihat bahwa Lu Zhou tidak senang memiliki dia sebagai rekan setim, jadi dia sengaja mendekatinya untuk memanipulasinya. Jika dia bisa membuat kedua pria itu bertarung untuknya, itu akan lebih baik. Dia hanya perlu duduk santai dan memenangkan kompetisi nasional tanpa melakukan apapun. Dia harus mengakuinya. Tipe gadis seperti ini adalah musuh bebuyutan seorang jenius. Mereka yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar pasti akan kesulitan menyeimbangkan bidang lain. Mengapa Lu Zhou tidak terpancing olehnya? Itu karena dia lebih tahu. Dia tahu bahwa dia jujur dan paling-paling hanya tampan. Dia tidak kaya atau tinggi. Memasuki hubungan dengan gadis ini sama sekali tidak ada gunanya. Lu Zhou kembali ke asramanya dan hendak membawa laptopnya ke perpustakaan untuk melanjutkan penelitian topik tesisnya. Namun, baru saja dia melangkahkan kakinya ke asramanya, Huang Guangming datang dan membanting pintu. "Kaca, apa?" Dia bahkan menguncinya. Lu Zhou memperhatikan Sisang dan Liu Rui berjalan ke arahnya sambil menyeringai dan berkata, "Katakan apapun yang kau mau. Mari kita bahas. Selain masalah uang, kita bisa membahasnya." Sisang tertawa dan berkata, "Zhou." Liu Rui tersenyum dan mengikuti, "Zhou. Lu Zhou, bisakah kalian berhenti bersikap romantis, aku merinding." Huang Guangming menghalangi pintu asrama dengan tubuhnya dan berkata dengan wajah serius, "Kami melihat semuanya. Jujur saja. Siapa gadis di bawah sana? Departemen mana? Kapan kalian mulai berpacaran?"
Kalian sedang di tahap mana? Apa yang kalian rasakan? Lu Zhou. Si Sang menepuk bahu Lu Zhou dan mendesah, kakak, bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi bisakah kau melihatnya dari sudut pandang kami yang penyendiri? Kakak, aku hanya ingin meminta satu hal padamu. Pergi dan undang teman sekamar pacarmu. Mari kita atur beberapa kegiatan. Aku akan menanggung biayanya. Kau dapat memutuskan kegiatan spesifiknya. Aku akan berutang padamu entah aku punya pacar atau tidak. Lu Zhou menghela napas. Ia memegang tangan yang berada di bahunya, kakak, bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi murid itu adalah rekan setimku dalam kompetisi pemodelan matematika. Ia juga dibawa oleh rekan setim lainnya. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya. Bagaimana ini mungkin? Jadi kalian tidak melakukan apa-apa? Tanya Liu Rui curiga. Ya, bisa dibilang begitu, Lu Zhou mengangguk. Ketiga lelaki di asrama itu tiba-tiba tampak seperti udang saat mereka mengatakan hal-hal seperti, tidak seru, ayo pergi, sudah kubilang, Zhou masih penyendiri, ayo kita carikan si sang pacar dan buat dia mengatur kencan berkelompok untuk kita. Mereka kembali duduk di kursi mereka dan bersiap untuk pertandingan game video. Ujian untuk analisis matematika dan aljabar tingkat lanjut telah selesai. Minggu berikutnya adalah ujian bahasa Inggris dan bahasa C. Asrama sudah mulai memasuki pola pikir liburan musim panas dan tidak ada yang mau belajar. Lu Zhou melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mengganggunya lagi, ia pun mengambil tas komputernya dan pergi. Kemarin, meskipun dia tinggal di perpustakaan sampai waktu tutup, selain mengunduh banyak dokumen dan membaca banyak buku, tidak ada kemajuan yang dicapai. Namun, akumulasi kemarin memberinya banyak ide. Hari ini, ia siap bekerja keras, menyelesaikan pemilihan topik, dan mulai menulis tesis. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Tesis matematika mudah ditulis, tetapi 9 tesis komputer lainnya bukan keahliannya. Ia telah membaca lebih dari 30 tesis terkait. Lebih dari setengahnya berbahasa Inggris. Setelah mengunduhnya dari perpustakaan, ia begadang hingga pukul 2 pagi dan baru saja selesai membaca. Ia masih sangat kurang memahami topik tersebut. Sekalipun dia mempelajari buku teks bahasa C, dia tetap tidak akan mengerti topik yang lebih sulit. Seperti yang diduga, kemampuan belajarnya tidak sebanding dengan seorang jenius sejati. Jika saja sistem memberinya misi belajar yang lain. Lu Zhou berjalan menuju perpustakaan dan tiba-tiba teringat. Lu Zhou berbeda dengan kebanyakan orang yang menulis tesis. Semua masalahnya dapat dipecahkan dengan bertanya kepada sistem, oleh karena itu pentingnya mengajukan ide yang tepat jauh melampaui realisasi ide itu sendiri. Jadi, kunci permasalahannya sendiri terletak pada pemilihan topik. Kriteria Lu Zhou untuk memilih topik sangat sederhana. Karena ia akan menjadi orang yang terpuruk di dunia akademis, maka ia harus menemukan topik yang paling mudah untuk dikerjakan. Jurnal yang paling mudah untuk diserahkan. Yang perlu disebutkan adalah, sebagai jurusan sains terbesar kedua di Departemen Teknik, menemukan jurnal yang mudah untuk diserahkan relatif mudah. Sama halnya dengan matematika, di mana sebuah solusi baru untuk sebuah teorema pembuktian dapat dipublikasikan menjadi sebuah tesis, dalam bidang ilmu komputer, bahkan sebuah algoritma baru dapat dipublikasikan menjadi sebuah makalah. 13 tahun yang lalu, dalam sebuah wawancara dengan orang yang mendirikan Han Academy, ia berkata, 90% makalah akademis tidak berguna, dan berapa banyak makalah PhD yang benar-benar telah digunakan. Ratusan raksasa Silicon Valley setuju dengannya. Tentu saja ada banyak kritik terhadapnya. Pernyataan itu memang bias, tetapi juga mencerminkan beberapa masalah di pihak lawan. Keamanan informasi internet dan jaringan saraf buatan dianggap sebagai norma. Selain itu, big data dan komputasi awan telah menjadi area yang sangat berpengaruh. Kecerdasan buatan bahkan lebih kacau karena warga sipil pun ikut serta dalam percakapan tersebut. Selain itu, hal ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ini adalah masalah umum bagi semua disiplin ilmu yang masih muda. Lu Zhou mempertimbangkan faktor-faktor ini, sehingga akhirnya ia memilih bidang kecerdasan buatan. Tentu saja, bidang kecerdasan buatan sangat luas. Dari permainan video hingga sikat gigi elektrik yang mengubah frekuensi, secara tegas, hal ini telah merambah ke dalam masyarakat. Masalahnya hanya seberapa dalam tingkat penetrasinya. Lu Zhou berpikir sejenak dan mengetik sebaris teks dalam dokumen Word. Penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi geografis. Dari sistem navigasi telepon hingga pengemudian autopilot, dari pengaturan lalu lintas hingga navigasi pesawat tak berawak. Ia memilih yang terakhir, tepat pada saat munculnya konsep logistik pesawat tanpa awak. Tentu saja, bidang ini masih sangat luas. Namun, ia tidak khawatir karena ia harus menyerahkan 9 tesis. Itu seperti menuangkan air ke lautan akademis. Ia berencana memecahnya menjadi 9 bagian dengan selang lalu menuangkannya perlahan-lahan. Oleh karena itu, jari-jarinya mengetuk-ngetuk keyboard dan dia terus menulis. Algoritma analisis piksel berdasarkan kecerdasan buatan. Algoritma optimasi pengenalan gambar dinamis berbasis kecerdasan buatan. Metode pengukuran otomatis ukuran tubuh manusia berdasarkan algoritma kecerdasan buatan. Algoritma kecerdasan buatan untuk memanen alamat. Kecerdasan buatan berbasis. Namun, bukan hanya tentang melengkapi judul. Ia masih harus menulis abstrak untuk menjelaskan topik secara rinci. Bagaimanapun, bot, game video dan Jarvis milik Iron Man keduanya termasuk dalam kategori kecerdasan buatan yang sama. Lu Zhou tidak menyangka sistem tersebut dapat memahami perbedaan antara keduanya secara akurat. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus menulis deskripsi terperinci tentang gagasannya, tetapi juga tidak muncul dalam tesis akhirnya. Dia baru saja menyelesaikan semua ini ketika perpustakaan mendekati waktu tutup. Ia menyeret semua dokumen ke dalam folder yang sama yang berisi tesis matematika. Lu Zhou meregangkan punggungnya dan bersandar di kursinya. Ia teringat kembali saat ia menulis tesis pertamanya dan mulai berkata dalam hatinya. Sistem, berikan saya estimasi harga tesis. Sistem dengan cepat memberikan jawaban atas pertanyaannya. Total 10 pertanyaan. Total biaya, 210 poin umum.
Apakah Anda ingin mengonfirmasi pembelian? Biaya rata-rata 21 poin umum, setelah itu ia hanya akan memiliki 125 poin umum yang tersisa. Namun, ia akan menerima 800 poin umum ketika ia menyelesaikan misi, belum lagi hadiah tambahan jika ia menerima nilai S. Ini sepadan. Konfirmasi pembelian. Lu Zhou memejamkan matanya. Tak lama kemudian, sensasi tersengat listrik menjalar dari tulang belakangnya hingga ke otaknya. Hal ini diikuti oleh aliran informasi yang sangat besar. Meskipun pengalaman ilmu informasinya tidak berubah sedikit pun, setelah menerima informasi baru ini, ia merasa pemahamannya tentang kecerdasan buatan semakin dalam. Membeli pengetahuan dengan poin-poin umum juga merupakan metode pembelajaran. Namun, itu jauh lebih sederhana dan mudah daripada mempelajarinya sendiri. Tentu saja, masih butuh waktu baginya untuk mencerna pengetahuan ini sepenuhnya. Namun, itu sudah cukup baginya untuk menulis tesisnya. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ada semangat api di matanya. 10 tesis. Dia akan memakan waktu paling lama 1 bulan. Dia akan menyelesaikan ini. Keesokan harinya, Lu Zhou memaksakan diri untuk bangun pagi. Ia menggosok gigi dan mengenakan pakaiannya, lalu keluar dari kamar tidurnya. Akibat begadang semalaman, ada 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Ia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali ia menguap dalam perjalanan ke kafetaria. Lu Zhou. Chen Yusan mengenakan ransel dan berdiri di dekatnya. Dia tersenyum dan menyapa. Ketika dia melihat lingkaran hitam di bawah matanya, dia berkata, "Wah, dari mana kamu mendapatkan mata panda itu?" "Aku mendapatkannya dari kebun binatang." Lelucon ini sangat dingin, sama sekali tidak lucu, kata Lu Zhou sambil menguap. Penampilan Chen Yusan tampak sama seperti biasanya. Sepasang kacamata bundar tebal dengan rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda. Ngomong-ngomong, dia hanya pernah melihatnya memakai riasan dan lensa kontak sekali. Di masa ketika gadis-gadis muda pun mulai memakai masker wajah, tipe gadis alami seperti ini jarang ditemukan. Mereka mulai berjalan bersama. Chen Yusan bertanya, "Kamu tidak pergi ke perpustakaan hari ini?" Lu Zhou berpikir sejenak dan berkata, "Saya mungkin akan pergi sore ini. Saya harus mengikuti pelatihan kompetisi pemodelan matematika terlebih dahulu." "Wah, kompetisi pemodelan matematika," kata Chen Yusan. Ia menganggukkan kepala dan berkata dengan penuh pengalaman, "Hadiah uang untuk kompetisi itu cukup besar. Itu akan sangat membantu kariermu di masa depan. Aku akan mendukungmu. Anda pernah bergabung sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan?" "Aku memenangkan hadiah tingkat 2. Aku membuat penonton kagum dengan kekuatanku," kata Chen Yusan sambil mengernyitkan alisnya dengan puas. Dia membusungkan dadanya dan berkata, "Jika kamu tidak mengerti apapun, jangan ragu untuk meminta bantuanku." "Keren, keren, keren," jawab Lu Zhou dengan sikap acuh tak acuh. "Saya kira kompetisi pemodelan ini tidak peduli dengan kemampuan matematika Anda. Itu agak sulit dilakukan." Tepat saat Lu Zhou tengah memikirkan hal ini, Chen Yusan yang berjalan di sampingnya membuka mulutnya. "Tunggu sebentar, jangan bergerak." "Iya." Chen Yusan berbalik, membuka ranselnya, dan mengeluarkan sebungkus tisu. Lu Zhou bingung dengan apa yang akan dilakukannya. Dia melangkah 2 langkah, menatap Lu Zhou dengan wajah serius, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya. "Ah, menjijikan. Kau sama sekali tidak peduli, kan? Kau bahkan tidak membersihkan kotoran matamu sebelum meninggalkan asrama," kata Chen Yusan sambil membuang tisu ke tempat sampah. "Apaan nih?" Wajah Lu Zhou langsung merah dan dia tidak mengantuk lagi. Bukan karena dia malu. Itu karena, "Apakah aku berjalan seharian dengan kotoran mata besar di wajahku?" Lu Zhou memasang ekspresi kaku saat bertanya pelan, "Itu. Bukankah itu sudah jelas, kan?" Chen Yusan tertawa, "Baiklah, baiklah. Tidak terlalu kentara. Tapi saya sarankan kamu pergi dan mencuci muka di kamar mandi sebelum masuk kelas." "Tidak ada omong kosong, Sherlock." Lu Zhou segera masuk ke kamar mandi, memercikkan air ke wajahnya, dan mulai menggosok. Dia merasa segar setelah mencuci mukanya. Lu Zhou masuk ke kelas dengan wajah basah. Dia masuk dan hanya melihat 1 orang di dalam. Dia duduk di barisan pertama dan menyapa orang tersebut. "Pagi." Wang Xiaodong melihat Lu Zhou dan ekspresinya tidak banyak berubah. Dia hanya mengangguk sebentar dan menyapa. Dia kemudian mulai membaca buku pelajarannya lagi. Minggu depan adalah ujian bahasa Inggris di seluruh sekolah. Hanya orang-orang seperti Lu Zhou, yang mempelajari seluruh buku teks bahasa Inggris tingkat 4 seperti orang aneh, yang tidak khawatir tentang ujian tersebut. Lagi pula, persyaratan kosakata dan tata bahasa ujian tersebut adalah tingkat 4. Oleh karena itu, ia hanya perlu mempelajari buku teks tingkat 4. Ia tidak akan mendapat nilai setinggi itu, tetapi nilai 80 tidak menjadi masalah baginya. Duduk di sana membosankan dan berbicara dengan siswa Wong bahkan lebih membosankan. Lu Zhou mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca materi dari kemarin. Dengan materi ini, ia mulai mencerna perlahan pengetahuan yang diterima otaknya tadi malam. Untungnya, sebagian besar program kecerdasan buatan ditulis dalam C++ karena bahasa tersebut memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Bahasa populer Python paling banyak digunakan untuk menulis shell. Misalnya, sistem pembelajaran kecerdasan buatan generasi pertama oleh Google, Disbelief, adalah contoh terbaik AI yang ditulis dalam C++. Satu-satunya bahasa pemrograman yang diketahui Lu Zhou adalah C++, jadi tidak sulit baginya untuk memahami pengetahuan ini. Jika seseorang bertanya kepadanya bagaimana dia menulis tesis ini, dia masih bisa menulis beberapa baris. Karena kedua orang itu sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, waktu pun segera menunjukkan pukul 8. Dengan bunyi bel, instruktur mereka untuk kompetisi pemodelan matematika, Liu Xiangping, masuk ke dalam kelas. Ketika Liu Xiangping melihat 2 orang di kelas, dia tersenyum dan berkata, "Hanya ada 2 orang di sini. Kudengar ada 1 lagi. Aku akan meneleponnya dan bertanya," kata Wang Xiaodong. Dengan malu, dia berjalan keluar sambil membawa ponselnya. Profesor itu tidak terburu-buru. Ia membuka termosnya dan menyeruput air panas.
Ia kemudian duduk santai di sebelah Lu Zhou dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana situasi terkini pada konfigurasi tim Anda? Lu Zhou meletakkan teleponnya dan menjawab sambil tersenyum, saya bertanggung jawab untuk membangun model, Wang Xiaodong bertanggung jawab untuk memprogramnya, dan Lin Yuxiang bertanggung jawab untuk menulis tesis dan presentasinya. Pemodelan, pengodean, dan penulisan. Konfigurasi standar yang saya lihat, kata Profesor Liu. Ia tertawa dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Anda mahasiswa S1 Lu Zhou, kan? Saya sudah membaca tesis Anda dan hasilnya sangat bagus. Mata Lu Zhou berbinar, Profesor, Anda di jurusan matematika. Bisa dibilang begitu, tapi saya meneliti fisika dan tidak banyak menerbitkan tesis matematika, kata Guru Liu. Sambil menyipitkan mata dan melihat ke arah pintu kelas, dia berkata, rekan setim perempuanmu tampaknya tidak bisa diandalkan. Lu Zhou merasa canggung dan hanya bisa tersenyum karena sopan. Guru Liu pun tersenyum dan membiarkan masalah itu berlalu. Ia berhenti sejenak sebelum berkata, mengenai konfigurasi tim Anda, izinkan saya mengusulkan beberapa perubahan kecil. Pembuatan model dan tesis harus dilakukan oleh satu orang, sedangkan dua orang lainnya harus memprogram model tersebut. Keuntungannya adalah orang yang menulis model akan memiliki pemahaman yang kuat tentang topik tersebut, dan dengan demikian, proses penulisan tesis akan jauh lebih lancar. Tentu saja, kerugiannya adalah orang tersebut akan berada di bawah banyak tekanan. Kompetisi ini hanya berlangsung selama 3 hari. Artinya, setelah orang tersebut selesai menulis model, ia harus segera mulai menulis tesis. Lu Zhou bertanya dengan serius, 2 orang untuk coding. Guru Liu menyeruput tehnya dan menjawab perlahan, benar sekali. Lu Zhou tertawa dan belum memberikan jawaban, aku akan memikirkannya. Lagi pula, aku harus membicarakan ini dengan rekan satu timku. Pada saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari koridor. Rekan setim terakhir akhirnya tiba. Maaf, saya agak terlambat. Saya benar-benar minta maaf. Kata Lin Yuxiang saat dia berjalan ke ruang kelas bersama Wang Xiaodong. Dia menatap profesor itu dengan ekspresi minta maaf. Tidak apa-apa. Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai, kata Profesor Liu Xiangping sambil tersenyum santai. Ia tidak menyalahkannya karena terlambat. Ia berbalik dan berjalan ke podium, mencolokkan USB ke komputer, menyalakan proyektor, dan mengeluarkan presentasi PowerPoint-nya. Sebelum saya mempresentasikannya, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu. Pertanyaan ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi merupakan contoh pertanyaan pemodelan matematika. Saya harap Anda dapat memahami apa sebenarnya pemodelan matematika dengan mengerjakan pertanyaan ini. Dia menekan mouse dan membalik PowerPoint ke halaman berikutnya. 3 orang pengusaha, masing-masing membawa seorang penumpang di atas perahu untuk menyeberangi sungai. Perahu itu hanya dapat menampung 2 orang. Para penumpang diam-diam memutuskan bahwa jika jumlah penumpang lebih banyak daripada jumlah pengusaha di kedua sisi sungai, mereka akan membunuh para pengusaha itu. Namun, cara menaiki perahu ditentukan oleh para pengusaha itu. Pertanyaan. Bagaimana para pengusaha itu dapat menyeberangi jembatan dengan aman? Kenyataannya, pertanyaan ini tidak sulit sama sekali. Lu Zhou bahkan tidak menggunakan kekuatan sistem untuk menemukan jawaban. Dia menjawab. Putaran pertama, 2 penumpang pergi, 1 penumpang kembali. Putaran kedua, 2 penumpang pergi lagi, 1 penumpang kembali. Ronde ketiga, 2 pengusaha pergi, 1 pengusaha dan 1 penumpang kembali. Ronde keempat, 2 pengusaha pergi, 1 penumpang kembali. Ronde kelima, 2 penumpang pergi, 1 penumpang kembali. Ronde keenam, 2 penumpang terakhir pergi dan mereka akan berhasil menyeberangi sungai. Tepuk, tepuk, tepuk. Lin Yuxiang mulai bertepuk tangan dengan tangan mungilnya dan wajahnya dipenuhi ekspresi kagum. Ekspresi Wang Xiaodong tidak berubah sedikit pun. Dia tampak seperti orang biasa. Dari sudut pandangnya, soal ini tidak terlalu sulit. Meskipun ia tidak mencoba menyelesaikannya sendiri, ia yakin IQ-nya cukup tinggi untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sama. Benar sekali, Profesor Liu tertawa. Ia melanjutkan, bahkan tanpa pengetahuan matematika, masalah ini dapat dipecahkan hanya dengan analisis logis. Bagaimana jika kita memperluas pertanyaan ini ke N pengusaha? Pertanyaan ini sedikit lebih sulit. Namun, meskipun sisi matematikanya mudah, bagian yang sulit adalah mengabstraksikan masalah ini menjadi masalah matematika. Lu Zhou memikirkannya sejenak. Dia sudah punya gambaran umum di otaknya. Bisakah saya menggunakan papan tulis? Tentu saja bisa, kata Profesor Liu Xiangping sambil melambaikan tangannya sebagai undangan. Lu Zhou berjalan ke papan tulis dan mulai menulis dengan kapur. Misalkan jumlah pebisnis sebelum menyeberangi sungai adalah sek. Misalkan jumlah penumpang adalah YK. K sama dengan 1, 2. Sek. YK sama dengan 0, 1, 2, 3. Misalkan vektor 2 dimensi sek sama dengan sek, YK. Kondisi penyeberangan yang berhasil dicatat sebagai S. Oleh karena itu S sama dengan X, YX sama dengan 0, Y sama dengan 0,1, 2,3. X sama dengan 3, Y sama dengan 0,1, 2,3. X sama dengan Y sama dengan 1,2. 2. Jumlah pengusaha di Veri Keka adalah 2 UK, dan jumlah pengikutnya adalah VEK. Vektor 2 dimensi DK sama dengan UK, VEK didefinisikan sebagai suatu keputusan. Izinkan himpunan keputusan tersebut dicatat sebagai D, yang diketahui dari kapasitas kapal, D sama dengan U, V, 1U plus VV, U, V sama dengan 0, 1,2. 3 dengan menggabungkan kesimpulan di atas, hukum variasi keadaan sek dengan DK adalah SK plus 1 sama dengan sek plus minus 1 pangkat K asteris DK. Hebat. Lin Yuxiang ternganga saat dia menatap papan tulis dengan wajah kosong. Mulutnya sedikit terbuka lebar. Dia melihat Lu Zhou berjalan menuruni podium dan bertanya dengan heran, kamu bahkan tidak perlu menuliskan perhitunganmu. Aku hanya bisa menghitungnya dalam pikiranku, kata Lu Zhou sambil tertawa. Wang Xiaodong masih tetap diam. Dilihat dari ekspresinya, si jenius yang sombong itu benar-benar yakin dengan kemampuan matematika Lu Zhou.
Profesor Liu melihat langkah-langkah di papan tulis dan menganggukkan kepalanya, benar sekali. Namun dari perspektif model matematika, Anda baru menyelesaikan setengah dari pekerjaan. Setelah membangun model, masih ada satu langkah lagi. Implementasi model. Tentu saja, model ini sangat sederhana dan saya yakin bahwa mahasiswa Wong pasti dapat menggunakan keterampilan pemrogramannya untuk membangunnya. Jadi, kita tidak akan membuang-buang waktu kita yang berharga. Wang Xiaodong mendorong kacamatanya. Ekspresi wajahnya tetap sama seperti sebelumnya, menunjukkan rasa percaya diri. Karena tidak ada kesempatan baginya untuk memamerkan keterampilan pemrogramannya, dia agak kecewa. Setelah jeda, Profesor Liu melanjutkan, pemodelan data sebenarnya adalah proses penyederhanaan masalah praktis menjadi masalah yang dapat diungkapkan dalam bentuk data dan kalimat sederhana. Kemudian, memecahkan masalah tersebut melalui perangkat matematika. Jadi, kuncinya adalah, masalah aktual apa yang akan dipecahkan oleh tim Anda. Membangun model bukanlah menguji kemampuan pemrograman atau kemampuan matematika Anda. Ini sebenarnya menguji kemampuan Anda untuk menerjemahkan masalah kehidupan nyata menjadi data dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kalian harus mengingat ini. Untuk membangun model, saya tidak punya banyak saran. Tidak ada jalan pintas selain berlatih dan memperluas pengetahuan. Untuk pemrograman, saya bisa memberi saran. Ada 4 jenis perangkat lunak yang umum digunakan. MATLAB, Matematika, Lingo, dan SAS. Anda tidak perlu menguasai semuanya, tetapi Anda harus menguasai setidaknya satu di antaranya. Kuncinya adalah menggunakan perangkat lunak yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya, kata Profesor Liu Xiangping sambil menatap Wang Xiaodong. Itu karena ia terutama berbicara kepadanya. Wang Xiaodong mendorong kacamatanya, menganggukkan kepalanya, dan berkata, saya telah menggunakan MATLAB dan SAS jadi tidak ada masalah. Profesor Liu mengangguk, mengetahui keduanya saja sudah cukup. Kalian harus mempelajarinya sendiri. Saya hanya bisa membantu kalian saat kalian mengalami kesulitan. Poin terakhir adalah mengenai buku teks. Saya sarankan Anda membaca beberapa buku tentang pemodelan matematika seperti Mathematical Models, Mathematical Modeling Algorithms and Application, dan Mathematical Modeling Basics. Saya masih menyimpan beberapa lembar materi dan selebaran dari universitas. Anda dapat menyalinnya dan melihatnya di rumah, tetapi ingat untuk tidak membagikannya atau mengunggahnya secara daring. Mengerti? Ketiga siswa itu menjawab serempak, dimengerti. Profesor Liu tertawa dan berkata, baiklah, cukup untuk hari ini. Saya tidak punya banyak hal lagi untuk dikatakan. Sekarang terserah kalian. Datanglah dan unduh materinya dari saya jika kalian membutuhkannya. Setelah selesai, pergilah dan belajar bahasa Inggris. Setelah mengunduh materi tersebut, Profesor Liu membubarkan mereka. Ia menyatakan bahwa jika mereka tidak sedang sibuk merevisi, mereka harus memeriksa materi tersebut malam ini. Besok mereka akan bertemu di ruang komputer sekolah dan memulai sesi pelatihan pertama mereka. Setelah Profesor Liu membubarkan mereka, Lu Zhou membawa laptopnya dan berjalan ke perpustakaan. Ia melanjutkan menulis tesisnya. Dia bahkan tidak melihat materi di USB-nya. Lagi pula, baginya, misi sistem merupakan prioritas lebih tinggi daripada pekerjaan sekolah. Selain menulis tesis, Lu Zhou kadang-kadang membantu Chen Yusan dengan beberapa pertanyaan matematika. Jujur saja, dasar matematika gadis itu benar-benar buruk. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mendapat nilai 85 dalam ujian analisis matematika tahun pertamanya. Kalian tidak belajar matematika di sekolah bisnis? Tanya Lu Zhou. Ia benar-benar tak kuasa menahan diri untuk menjawab pertanyaan tentang mencari limit suatu fungsi. Ia memutar bola matanya dan menulis jawaban di kertas draft. Tanpa ampun, ia berkata, guru hanya menjelaskan pertanyaan ini sebagai contoh di kelas. Chen Yusan tersipu. Ia menolak untuk menerima kekalahan dan membela diri, saya belajar manajemen ekonomi di sekolah bisnis. Saya tidak belajar akuntansi. Saya punya banyak hal lain yang harus dihafal. Kapan saya punya waktu untuk belajar matematika? Saya tahu kamu juga perlu belajar akuntansi dan statistik untuk ekonomi. Diam, aku akan mentraktirmu makan siang. Lu Zhou langsung terdiam. Dia berkata dalam hatinya, jangan sungkan, tanyakan saja apapun yang kamu mau. Akan lebih baik jika kamu bisa mentraktirku makan malam juga. Ketika seseorang membelikannya makanan, Lu Zhou akan merasa seolah-olah ia berutang kepada mereka. Meskipun kondisi keuangannya cukup buruk, ia masih akan menemukan kesempatan untuk membelikan mereka makanan kembali. Namun, jika Chen Yusan ingin membelikannya makanan, dia tidak merasa malu sama sekali. Dia menggunakan keahliannya untuk mendapatkan makanan. Mengapa dia harus mentraktirnya kembali? Dia membantunya dengan semua topik aljabar tingkat lanjut dan dia bahkan tidak meminta bayaran. Sudah menjadi hal yang biasa baginya untuk membelikannya makanan. Setelah perpustakaan tutup, Lu Zhou kembali ke asramanya dan melanjutkan bekerja sedikit lagi. Ia akhirnya menyelesaikan penulisan tesis pertamanya. Nilai tesis pertama adalah yang tertinggi dari 10 tesis. Sistem menilainya pada 30 poin umum. Ia memikirkan beberapa kesimpulan dari makalah ini karena merupakan pelengkap argumen dalam tesis sebelumnya. Lu Zhou siap untuk menyerahkannya lagi ke jurnal Komunikasi Matematika Teoretis dan Terapan. Sedangkan untuk 9 tesis lainnya, tujuan pengajuannya adalah komunikasi modern dan teknologi informasi geografis. Sebagai jurnal non-inti, jurnal domestik ini langka dan tidak memerlukan biaya peninjauan dan tata letak. Jurnal ini juga tidak peduli apakah penulis memiliki dukungan finansial. Jurnal ini bahkan akan membayar penulis 150 yuan per tesis. Jika dibandingkan dengan jurnal lain yang hanya peduli dengan kantong peneliti, ini adalah aliran jernih dari lumpur akademis. 9 tesis senilai 1.350 yuan. Pada saat dia akhirnya selesai mengunggah tesis matematikanya, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Lu Zhou menyadari bahwa waktu sudah larut. Ia mematikan laptopnya, menguap, dan berbaring di tempat tidur. Sambil mendengarkan suara dengkuran teman sekamarnya, ia perlahan-lahan mulai terlelap dalam mimpinya. Profesor Liu dan Lu Zhou malas dan tidak bangun pagi.
Ia berjalan ke ruang komputer di belakang Profesor Liu. Ketika ia masuk, ia menemukan bahwa ia bukanlah orang terakhir yang datang. Ketika ia masuk bersama Profesor Liu, hanya Wang Xiaodong yang ada di dalam kelas. Pagi. Seperti biasa, Lu Zhou tersenyum dan menyapa. Ia mengira si Jenny Wong itu akan mengabaikannya. Alhasil, ia tidak menyangka akan mendengarnya menjawab, "Pagi." Meski hanya satu kata, itu merupakan terobosan besar baginya. Lu Zhou merasa senang. Sejujurnya, dia sama sekali tidak khawatir dengan kemampuan timnya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah hubungannya dengan rekan satu timnya. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang khawatir tentang hal ini. Profesor Liu juga pasti khawatir. Jika Lin Yuxiang dapat digunakan sebagai mediator, tidak akan terlalu buruk untuk memilikinya di dalam tim. Mungkin. Tepat saat dia mulai berpikir tentang hal ini, Lin Yuxiang akhirnya tiba. Kali ini lebih baik karena dia hanya terlambat 15 menit. Seperti biasa, Profesor Liu Xiangping tidak mengatakan apapun kepadanya. Ia hanya tersenyum tipis. Ia memberi isyarat kepadanya untuk mencari tempat duduk dan kemudian memulai pelajaran hari itu. Sesuai rencana latihan, hari ini adalah sesi latihan pertama, yaitu untuk mengembangkan kerjasama antar rekan satu tim. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak sehingga pertanyaannya tidak sulit. Semuanya dapat diselesaikan saat itu juga. Profesor Liu memberikan serangkaian data fiktif pengguna telekomunikasi dan membuat lebih dari 20 tugas yang harus dilakukan. Tugasnya adalah mengklasifikasikan kebiasaan konsumen melalui pemodelan matematika dan merancang produk untuk berbagai kelompok pengguna. Karena data tersebut dibuat, sumber data tidak disebutkan dalam pertanyaan. Dia hanya memberi mereka lembar kerja Excel. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk perhitungan cenderung condong ke statistik. Pengetahuan tersebut melibatkan ekonomi dan teknik manajemen produk. Dibandingkan dengan hidangan pembuka kemarin, tingkat kesulitan soal ini tidak diragukan lagi telah meningkat. Rumus matematika sederhana tidak selalu tidak berguna dalam aplikasi praktis ini. Sebaliknya, kesulitan dari soal ini bukan terletak pada bagian matematika. Melainkan bagaimana mengubah jenis soal ini menjadi soal matematika. Hal baiknya adalah pertanyaan itu sendiri tidak terlalu rumit. Pertanyaan itu hanya membutuhkan pengetahuan yang luas. Lu Zhou memikirkannya selama hampir setengah jam. Pertama-tama ia menggunakan teknik statistik untuk mengklasifikasikan pelanggan. Kemudian ia menggunakan algoritma matriks untuk menyelesaikan dua pertanyaan. Lu Zhou membawa beberapa lembar kertas rancangan ke Wang Xiaodong dan menaruhnya di meja komputernya. Ia berkata, modelnya sudah jadi dan aku sudah mengirimkannya ke emailmu. Bagian lainnya aku hitung dengan pena sehingga tertulis di kertas. Kau seharusnya bisa mengatur rumus dan memasukkannya ke komputer, kan? Wang Xiaodong mengangguk dan jawabannya singkat, tidak masalah. Seperti yang diharapkan, efisiensi kedua jenius itu luar biasa. Lu Zhou dengan cepat menyelesaikan pembuatan model matematika. Wang Xiaodong juga dengan cepat menggunakan komputer di ruang komputer untuk membuat kode program. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Diperkirakan akan memakan waktu sehari, tetapi mereka telah menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah memeriksa hasil dari Lu Zhou dan Wang Xiaodong, Profesor Liu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ia telah melatih sebanyak 5 kompetisi pemodelan matematika. Kedua orang ini adalah mahasiswa paling berbakat yang pernah ia temui. Lu Zhou tersenyum dan menerima pujian dari gurunya. Sedangkan Wang Xiaodong, tidak ada ekspresi di wajahnya seperti biasanya. Namun, dari sudut mulutnya, sedikit rasa puas terlihat. Sesi pelatihan pertama berjalan lancar. Namun, masalah terbesarnya adalah Lin Yuxiang. Meskipun gadis ini telah menulis banyak laporan OSIS, dia belum pernah menulis tesis sebelumnya. Dia menghabiskan waktu setengah jam untuk meneliti persyaratan format dan tidak membuat kemajuan apapun. Wang Xiaodong merasa malu. Bagaimanapun, dialah yang sangat merekomendasikan Lin Yuxiang dan yakin bahwa dia dapat mengambil peran tersebut. Kompetisi bahkan belum dimulai dan dia sudah kehilangan kendali di sesi latihan pertama. Meskipun Lu Zhou memiliki sedikit senyum di wajahnya, hatinya penuh dengan kebencian. Kamu bilang kamu sedang mengerjakan tugas kuliah, jadi kerjakan tugas kuliah dengan baik. Kamu harus tetap di jalurmu sendiri. Masa depanku cerah, kenapa kamu datang dan menyeretku ke bawah? Lain kali, setidaknya cari tahu cara menulis tesis di internet terlebih dahulu. Yang bisa Anda lakukan hanyalah membiarkan orang lain mengasihani Anda. Sungguh tidak berguna. Aku sangat kesal. Guru Liu sama sekali tidak marah. Ia hanya tersenyum dan menghibur Lin Yuxiang yang terus meminta maaf. Ia kemudian mengizinkan Wang Xiaodong membimbingnya menulis tesis dan memanggil Lu Zhou ke lorong. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menatap kedua siswa di dalam kelas, dan berkata kepada Lu Zhou, bagaimana menurutmu? Apakah kalian sudah memikirkan saranku kemarin? Lu Zhou tidak menjawab. Saya bisa mengerti. Anda pasti punya pendapat sendiri tentang dia, kata Profesor Liu sambil tersenyum. Ia menambahkan, sama seperti komunitas penelitian saya, setiap tim akan selalu punya rekan setim yang tidak berguna. Mereka sama sekali tidak peduli dengan proyek. Orang-orang seperti itu akan selalu ada. Profesor, mentalitas Anda sangat bagus, kata Lu Zhou sambil tersenyum. Bukan karena mentalitas saya bagus, kata Profesor Liu. Ia melambaikan tangannya dan tersenyum, itu karena saya sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Dia menepuk bahu Lu Zhou dan berkata dengan nada serius, kamu harus mengerti bahwa mendapatkan hadiah pertama adalah satu-satunya tujuan kita. Mungkin tampak tidak adil bagi mereka yang harus bekerja lebih keras, tetapi ini hanyalah kurva pembelajaran. Lu Zhou memikirkannya sebentar dan mengangguk, baiklah, aku mengerti. Aku bisa bertanggung jawab untuk membangun model matematika dan menulis tesis, tetapi aku punya satu syarat. Katakan saja, kata Profesor Liu sambil tersenyum. Saya ingin mengurangi jumlah sesi latihan kelompok ke depannya dan mengubahnya menjadi latihan solo. Kita dapat melanjutkan latihan kelompok mendekati waktu kompetisi, kata Lu Zhou. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan cara ini, saya bisa lebih fleksibel dengan jadwal latihan saya. Jika harus mengumpulkan semua orang untuk berlatih, itu akan membuang banyak waktu.
Lu Zhou masih lebih suka bekerja dengan kecepatannya sendiri. Tidak masalah karena awalnya saya juga berencana melakukan hal ini, jawab Liu Xiangping sambil tersenyum. Kedua orang itu kembali ke ruang komputer. Akhirnya, Lu Zhou bisa menulis tesisnya. Lagi pula, dia punya pengalaman mengajukan tesis SCI dan dia telah melakukan banyak penelitian untuk misi sistem itu. Melihat dari penulisan tesis saja, belum lagi Lin Yuxiang yang tidak berguna, bahkan mahasiswa tahun kedua, Wang Xiaodong, tidak sebanding dengannya. Tentu saja, hari ini hanya sesi pelatihan. Tidak perlu memoles kertas sesuai dengan standar kompetisi. Tata letaknya membutuhkan 10 atau 20 halaman kertas. Tidak mungkin selesai dalam sehari. Lu Zhou menulis bagian-bagian penting dari hipotesis model dan analisis masalah sesuai dengan format tesis pemodelan matematika. Untuk bagian-bagian yang kurang penting, ia menuliskan judulnya dan melewatkannya. Lin Yuxiang melihat tesis yang telah selesai dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia mengungkapkan rasa kasihan bahwa dia telah menyeret mereka hari ini dan bahwa dia sangat menyesal dan akan mencoba mengejar jejak semua orang. Lu Zhou tidak menjawab, tetapi dalam hatinya, dia mendesah. Berusahalah sebaik mungkin. Setelah dipecat, Lu Zhou menolak ajakan Lin Yuxiang untuk membelikannya makanan. Dia mengenakan tas komputernya, berjalan ke perpustakaan, dan mulai menulis tesisnya dengan bersemangat. Chen Yusan duduk di sebelahnya. Selain sesekali mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, dia juga menundukkan kepalanya saat mengajukan pertanyaan. Meskipun dia sangat penasaran mengapa seorang mahasiswa matematika seperti dia menulis tesis ilmu komputer, dia tidak bertanya mengapa. Dia bersandar di kursi dan meregangkan lengannya. Lu Zhou hendak pergi ke toilet ketika teleponnya mulai bergetar di mejanya. Lu Zhou mengangkat teleponnya dan melihat Fat Wu menelepon. Ia segera berdiri dan berjalan menuju toilet perpustakaan. Dia menjawab telepon dan bersandar di jendela. Hai, apa kabar? Ini aku, Wu Dahai. Apakah kamu ada waktu minggu ini? Suara Fat Wu yang tulus terdengar melalui telepon. Jelas dia membutuhkan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan. Dia adalah mahasiswa tahun ketiga, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan ujian masuk pasca sarjana. Dia juga tidak mencari pekerjaan. Dia menghabiskan sepanjang hari bekerja dan tidak pernah bersekolah. Jika dia tidak memiliki kartu identitas mahasiswa, Lu Zhou akan meragukan bahwa dia adalah mahasiswa di Universitas Jinling. Pekerjaan apa? Tanya Lu Zhou. Meskipun dia sangat sibuk sekarang, jika bayarannya tinggi, dia masih akan mempertimbangkannya. Akan tetapi, dia tahu kemungkinan itu rendah. Jinling baru saja membuka sebuah gedung dan pengembang membutuhkan orang untuk membagikan brosur. Gajinya 20 yuan per jam. Mereka membutuhkan orang sepanjang minggu. Apakah Anda akan datang? Tanya Wu Dahai. Aku agak sibuk beberapa hari ini. Aku tidak bisa melakukannya, kata Lu Zhou dengan nada lembut. Meskipun Lu Zhou agak bersemangat, dia harus memikirkan 9 tesis yang masih harus dia tulis. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan cari orang lain, kata Fat Wu. Dia tidak peduli dan berkata, lakukan saja urusanmu sendiri. Lu Zhou menutup telepon dan pergi ke toilet. Kemudian dia kembali ke perpustakaan. Ketika dia kembali ke kursinya, dia melihat kertas rancangannya di bawah keyboard dan Chen Yusan duduk di sebelahnya. Chen Yusan sangat ingin bertemu dengannya. Ketika dia melihat ekspresi Chen Yusan, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak banyak bicara dan mulai mengambil penanya untuk menyelesaikan soal-soal. Menemukan solusi umum untuk masalah persamaan diferensial koefisien konstan orde kedua merupakan topik yang cukup sulit dalam aljabar tingkat lanjut. Karena menggabungkan beberapa poin pengetahuan seperti fungsi trigonometri dan derivasi integral, biasanya digunakan sebagai pertanyaan besar kedua atau terakhir dalam ujian. Namun, bagi Lu Zhou, itu sama sekali bukan tantangan. Dia tidak sedang menyombongkan diri. Tidak ada soal matematika tingkat universitas yang tidak bisa dia pecahkan. Chen Yusan menatap Lu Zhou yang tengah menjawab pertanyaannya dan bertanya dengan lembut, siapa yang meneleponmu tadi? Seorang mahasiswa. Dia ingin memberiku pekerjaan, jawab Lu Zhou cepat. Kamu masih bekerja? Tanya Chen Yusan dengan mata terbelalak. Dia bertanya dengan lembut, tapi aku lihat kamu tinggal di perpustakaan sepanjang hari. Akhir-akhir ini aku jarang bekerja. Aku bekerja di malam hari. Kata Lu Zhou. Ia menghentikan penanya dan menambahkan, saat itu sedang menyortir paket. Mengapa kamu harus menjelaskannya secara rinci? Tanya Chen Yusan penasaran. Tidak ada alasan. Aku sudah menyelesaikannya. Lu Zhou berkata sambil menyerahkan kembali kertas draft kepadanya. Dia menghabiskan waktu kurang dari 3 menit untuk menyelesaikan soal ini. Luar biasa cepatnya. Seorang siswa biasa dapat menghabiskan waktu hingga setengah jam untuk mengerjakan soal setingkat ini. Ah, terima kasih. Saya harap Anda tidak keberatan kalau saya bertanya, tetapi apakah uang saku Anda tidak cukup? Tanya Chen Yusan sambil mengambil kembali draft kertas itu. Bisa dibilang begitu, jawab Lu Zhou. Dia bahkan tidak pernah mendapat uang saku. Chen Yusan menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu, aku punya pekerjaan untukmu. Pekerjaan ini lebih mudah daripada menyortir paket. Kamu mau? Lu Zhou tengah mengetik ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan aneh, ini tidak mengajarimu matematika, kan? Matematikaku. Tidak seburuk itu. Kata Chen Yusan. Dia hendak meninggikan suaranya ketika dia ingat bahwa dia ada di perpustakaan. Dia menahan diri dan berkata dengan lembut, itu mengajar matematika, tetapi bukan untukku. Aku punya sepupu yang masih di sekolah menengah. Dia berasal dari kota Jinling. Dia tinggal di dekat sekolah kami. Dia akan masuk kelas 11, tetapi hasilnya buruk. Terutama matematika. Bibiku khawatir setengah mati tentang pelajarannya, jadi dia memintaku untuk mencari guru privat. Lebih baik guru privat yang pandai matematika. Chen Yusan menatap Lu Zhou dengan penuh rasa bersalah, awalnya, aku berencana untuk bertanya kepada teman sekamarku, tetapi dia harus mempersiapkan diri untuk ujian masuk pasca sarjana sehingga dia tidak punya waktu. Selain itu, sudah
Ada hal-hal yang berhubungan dengan sekolah menengah sehingga dia benar-benar melupakannya. Kupikir. Ngomong-ngomong, kamu tampaknya tidak berbahaya. Jadi, aku hanya ingin bertanya apakah kamu punya waktu selama liburan musim panas. Lu Zhou. Apa-apaan ini, tidak berbahaya. Apakah dia memanggilku tampan? Untuk waktu yang lama, Lu Zhou tidak melakukan apapun. Chen Yusan berkata dengan lembut, tidak ada waktu. Aku bisa bertanya kepada orang lain. Berapa gajinya? Tanya Lu Zhou. Ia ingin tahu berapa gajinya sebelum menjawab. Awalnya dia berencana untuk bekerja sepanjang liburan. Entah bekerja untuk Fatwu atau gadis ini. Chen Yusan berpikir sejenak dan berkata, 200 yuan per jam termasuk biaya transportasi. Mulai bulan Juli, pergilah ke sana setiap hari Sabtu. Berapa harganya? 200 sejam. Apa? Lu Zhou mendengarnya. Ia meletakkan tangannya di atas keyboard dan terdiam. Apakah terlalu sedikit? Tanya Chen Yusan. Ketika dia melihat bahwa Chen Yusan terdiam begitu lama, dia pikir itu terlalu sedikit. Dia berkata dengan ragu-ragu, mungkin aku bisa bertanya pada bibiku. Tidak perlu, kata Lu Zhou. Ia menjabat tangannya, setuju. Lalu mengapa ekspresimu begitu serius? Kupikir itu terlalu sedikit, kata Chen Yusan. Dia santai dan memutar matanya ke arah Lu Zhou. Tidak apa-apa, aku hanya merasa seperti itu. Kata Lu Zhou. Ia menatap langit-langit dan mendesah pelan, aku sangat marah. Bu, aku tidak akan pulang untuk musim panas tahun ini. Ya. Masalahnya, profesor menyarankan saya untuk mengikuti kompetisi pemodelan matematika nasional. Sekolah menyelenggarakan pelatihan selama musim panas. Tidak perlu, tidak ada biaya pendaftaran. Sekolah sudah membayarnya. Tahun baru akan tiba sebelum saya pulang. Tetaplah sehat. Saya sangat sehat sekarang, jangan khawatir. Kamu tidak perlu memberiku uang. Aku masih punya uang dari beasiswa semester lalu, ditambah aku bekerja serabutan saat tidak sibuk. Kalian harus menabung uang untuk Tong-Tong. Kalian harus mengeluarkan banyak uang saat dia kuliah. Oke, itu saja. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam. Ia bersandar di pagar balkon asramanya dan menutup telepon. Setiap minggu malam dia akan menelepon ke rumah. Ngomong-ngomong, waktu berlalu begitu cepat. Lu Zhou meratap sambil menatap bintang-bintang di luar jendelanya. Dia hampir menyelesaikan tahun pertamanya di universitas. Kakaknya akan segera masuk kelas 11, salah satu kelas terpenting bagi siswa sekolah menengah atas. Tidak seperti dia, adik perempuannya mempelajari seni liberal. Dia mungkin bisa membantunya dengan matematika, tetapi dia tidak bisa membantunya dengan mata pelajaran lainnya. Di sebelah balkon ada kamar mandi. Huang Guangming sedang mandi di dalam ketika dia tiba-tiba berkata dengan sikap kejam, anak besar, menelepon ke rumah. Lu Zhou terkejut sesaat. Ia lalu berkata, kau mau keluar atau tidak? Tunggu saja, aku akan menutup pintu dengan kain pel. Persetan denganku. Persetan denganku. Saudara Zhou, kasihanilah aku. Aku salah. Ah, jika kamu tidak membiarkanku keluar, aku akan mulai bernyanyi di kamar mandi. Huang Guangming sudah membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai bernyanyi seperti binatang. Ah, 5 cincin, kamu 1 cincin lebih banyak dari 4 cincin. Sialan. Suara itu seperti suara ayam yang sedang disembelih. Lu Zhou merinding. Dia berbalik dan menutup pintu balkon sebelum kembali ke asrama. Namun, isolasi suara di kamar mandinya buruk. Dinding tidak dapat menghalanginya. 2 orang di dalam asrama mendengar nyanyian itu dan langsung marah. Terutama Liu Rui yang suka melebih-lebihkan. Dia meletakkan tubuhnya di atas meja, memegang rahangnya dan berteriak, persetan denganku. Kenapa kau bernyanyi, gigiku sakit. Di tengah kepanikan dan krisis, Si Sang menarik kursinya dan berdiri tiba-tiba. Dia berteriak, jangan panik, saudaraku. Aku akan membereskan kekacauan ini. Pergi kau. Seperti yang diharapkan, dia tidak banyak bicara. Lu Zhou sangat kesal. Dia hendak memasukkan orang ini ke kamar mandi dan memukulinya bersama Huang Guangming. Kenapa hanya aku orang normal di dalam asrama? Ah, sungguh tidak nyaman. Dalam 2 minggu berikutnya, Lu Zhou berada di perpustakaan untuk menulis tesisnya, dalam perjalanan ke perpustakaan, atau duduk di ruang ujian. Selama minggu terakhir ujiannya, tak seorang pun yang seyakin dia. Tidak seperti mereka, dia memiliki kemampuan untuk mendukung kepercayaan dirinya. Seperti perkiraannya, dia lulus ujian bahasa Inggris tanpa usaha apapun. Bahasa C juga sama. Selain pertanyaan yang agak kreatif, hampir tidak ada kesulitan. Seolah-olah pengetahuan yang diperoleh dari misi itu terukir di otaknya dan dia tidak akan pernah melupakannya. Namun, selama ujian sejarah modern, Lu Zhou benar-benar membeku. Dia membuka kertas ujian dan menatap pertanyaan pertama. Siapakah saya? Di mana saya? Apa yang sedang saya tulis? Dia mencoba bertanya kepada sistem, tetapi sistem tidak memberikan respons. Tidak peduli berapa banyak poin umum yang dia berikan, jenis pertanyaan ilmu sosial ini tidak tersedia dalam basis pengetahuan sistem. Untungnya, Lu Zhou tahu sedikit tentang sejarah modern. Dia hanya perlu mencari tahu arah umumnya. Tidak masalah jika dia yakin apa yang dia tulis itu benar. Tidak masalah selama dia mengisi pertanyaannya. Adapun seberapa benar jawabannya, hal itu tergantung pada pemberi nilai ujian. Lagi pula, dia sudah berusaha semampunya. 3 hari setelah ujian sejarah modern, Lu Zhou akhirnya menyerahkan tesis akhirnya. Dia telah bekerja sangat keras selama 3 minggu terakhir hingga mencapai titik di mana dia menjadi lebih kurus. Namun, ketika dia melihat apa yang telah dicapainya, dia merasa cukup puas. 3 tesis SCI dalam seminggu. 10 tesis SCI bahkan tidak akan memakan waktu sebulan. Saya ingin bertanya siapa lagi yang bisa melakukan ini. Apa? Setelah 3 hari menunggu tanpa tujuan, makalah terakhir telah berhasil lolos tahap peninjauan. Ketika Lu Zhou menerima email penerimaan, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah benar-benar tidak ada masalah dalam menyerahkan begitu banyak tesis yang tidak memenuhi standar. Selain itu, semua tesis memiliki nama yang sama. Apakah tidak ada yang mengetahui hal ini? Mungkin sistem membantunya mendistribusikan naskah ke pengulas yang berbeda. Bagaimanapun, tidak ada masalah.
Ini akan menjadi masalah dalam beberapa bulan saat publikasi resminya keluar. Lu Zhou membawa perasaan gembira saat memasuki ruang sistem berwarna putih bersih. Ia segera berjalan ke layar informasi semi-transparan. Selamat, pengguna, karena telah menyelesaikan misi. Detail penyelesaian misi, pengguna berhasil mengirimkan 1 tesis matematika, 9 tesis ilmu informasi. Sisa waktu 39 hari. Evaluasi, S+. Misi hadiah, tambahan diberikan. Dia benar-benar mendapat nilai S+. Hadiah tambahan. Sebenarnya adalah misi hadiah. Lu Zhou menatap S+ dan hadiah tambahan di layar informasi dengan penuh semangat. Ia begitu gembira hingga melupakan semua hal lainnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu misi hadiah, dia tahu bahwa untuk membelinya, dibutuhkan 1000 poin umum. Hadiah misi, 100 poin pengalaman matematika, 900 poin ilmu informasi, 800 poin umum, 1 tiket undian berhadiah, 90% sampah, 9% sampel, 1% cetak biru. Pengingat, matematika tingkat 0 tingkat 1, ilmu informasi tingkat 0 tingkat 1. Dia akhirnya berhasil naik level dalam mata pelajaran matematika sialan itu. Hati Lu Zhou dipenuhi kegembiraan. Bukan hanya karena ia naik level, tetapi karena ia akhirnya berhasil menembus batas matematika. Ini berarti bahwa ia akhirnya keluar dari desa pemula dan batas atas mata pelajaran lainnya akan terbuka ke level 1. Hanya apa? Ia tidak merasakan perubahan yang berarti saat naik level. Ia mengira hal itu akan sama seperti menukar poin umum dengan pengetahuan tesis, di mana sistem akan menuangkan pengetahuan itu ke dalam otaknya. Namun, ternyata berbeda. Dia gagal menyadari bahwa otaknya sendiri dipenuhi dengan pengetahuan yang belum pernah dia dengar. Sepertinya level subjek sistem tidak berarti bahwa saya memiliki kemampuan untuk menguasai subjek, tetapi hanya kewenangan untuk membuka semacam basis data pengetahuan. Dan saya masih perlu mengonsumsi poin umum untuk mengakses basis data ini. Saya ingin tahu apakah ada diskon untuk soal level yang lebih rendah. Lu Zhou menyentuh dagunya dan diam-diam mengingat rincian dugaan Riemann di dalam hatinya saat dia memerintahkan sistem untuk memperkirakan harganya. Namun, seperti biasa, sistem tidak merespons. Saya kira matematika tingkat 1 masih belum cukup tinggi untuk memecahkan dugaan Riemann. Lu Zhou berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan dugaan Béal? Dugaan Béal merupakan teorema umum dari teorema terakhir Fermat. Dipercayai bahwa hadiah untuk memecahkan dugaan Béal adalah 1 juta USD. Terakhir kali, ia mencoba memecahkan masalah ini dengan kekuatan sistem, tetapi sistem tidak memberinya jawaban. Poin umum yang dibutuhkan, 5.000, level matematika yang dibutuhkan, level 2. Lu Zhou melihat angka ini dan tertawa. Dia langsung menyerah pada ide itu. Mengapa ini begitu mahal? Setidaknya, kali ini sistem memberikan harga. Tampaknya tebakannya memang benar. Menaikkan level subjek sebenarnya hanya untuk membuka basis data sistem berteknologi tinggi. Namun, jika Anda ingin mencari di basis data, Anda tetap perlu mengonsumsi poin umum. Setelah mengetahui ini, Lu Zhou kembali memfokuskan perhatiannya pada masalah yang lebih realistis. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hatinya. Sistem, buka panel karakteristik saya. Layar informasi semi-transparan berkedip. Ilmu inti. A. Matematika, tingkat 1, 0 per 10.000. B. Fisika, level 0, 100 per 1000. C. Biokimia, level 0, 0 per 1000. D. Teknik, level 0, 0 per 1000. E. Ilmu material, level 0, 0 per 1000. F. Ilmu energi, level 0, 0 per 1000. G. Ilmu informasi, tingkat 1, 0 per 10.000. Poin umum, 925, 1 peluang undian. Misi, belum diambil, misi hadiah asteris 1. Persyaratan poin pengalaman level 2 menambahkan angka 0 kembali ke panelnya. Lu Zhou memikirkan 1000 poin pengalaman yang diperoleh dengan susah payah dan tidak dapat menahan rasa putus asa. Setidaknya hadiah misi juga akan meningkat seiring saya naik level. Akan tetapi, dengan cara itu, kesulitan misi sudah akan meningkat. Ia hanya berharap sistem sampah ini tidak memberinya misi seperti, menerbitkan 100 tesis SCI. Itu benar-benar akan membunuhnya. Lu Zhou tidak langsung menggunakan undiannya. Sebaliknya, ia meninggalkan ruang sistem. Ia pergi ke kamar mandi dan mencuci mukanya di wastafel. Kemudian ia kembali ke tempat tidurnya, berbaring, dan kembali ke ruang sistem. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap roda layar informasi, dan berseru. Mulai undian. Berhenti. Dia menatap anak panah itu dengan ekspresi kosong dan pikiran damai. Selamat, Anda memenangkan hadiah sampel. Selain cetak birunya, semuanya adalah hadiah sampah. Bahkan ketika saya mendapatkan cetak birunya, yang saya dapatkan hanyalah semacam teorema pembuktian matematika. Bagaimanapun, Lu Zhou tidak punya harapan untuk sistem ini. Dia hanya ingin menyelesaikan undian dan mulai melakukan misi untuk mendapatkan poin umum. Diterima, kapsul fokus 40 kapsul per botol, durasi 5 jam. Akan mengembangkan ketahanan selama 24 jam jika dikonsumsi. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan aktivitas sel otak dan meningkatkan kecepatan penyerapan pengetahuan dan kemampuan berpikir logis. Apa? Lu Zhou melihat instruksi di bagian belakang dan kehilangan ketenangannya. Dia hampir menempelkan wajahnya di layar. Kapsul fokus. Astaga, ini barang bagus. 40 kali 5 sama dengan 200 jam. Jika efeknya sama dengan misi pertamanya, ia dapat membaca buku pelajaran dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin ritual rahasia untuk undian berhadiah itu adalah tetap tenang alih-alih mencuci muka. Lu Zhou menangis terseduh-seduh. Ia telah memutuskan untuk menenangkan dirinya sendiri lain kali. Lu Zhou tidak ingin keberuntungannya hilang, jadi dia tidak mengatakan apapun dan memilih misi hadiah. Misi hadiah dimulai. Misi hadiah dapat dibatalkan kapan saja, tidak ada penalti poin umum yang akan diberikan. Deskripsi, tingkat pengetahuan pengguna terlalu rendah, sistem telah memilih daftar buku berkualitas untuk mengisi otak Anda yang kosong.
Persyaratan, selesai membaca daftar buku 0/30. Pahami juga topik-topik yang ada di dalam buku secara menyeluruh. Hadiah, 1000 poin pengalaman dari subjek apapun yang dipilih pengguna. Buka cabang teknologi, kecerdasan buatan level 0. Lu Zhou terdiam saat melihat misi di layar. Dia tidak marah pada persyaratan misi, tetapi pada kalimat dalam deskripsi. Apa maksudmu otakku kosong? Saya mendapat nilai penuh dalam analisis matematika dan aljabar tingkat lanjut. Lu Zhou merasakan niat jahat yang datang dari sistem, tetapi dia tetap senang dengan hadiahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cabang teknologi. Dia tidak tahu mengapa sistem memisahkan kecerdasan buatan dari ilmu informasi sebagai cabang teknologi terpisah. Meningkatkan kecerdasan buatan tidaklah sulit. Ia sudah mencapai level 1 dalam ilmu informasi. Ia hanya perlu menyelesaikan misi dan menghabiskan 100 poin umum untuk meningkatkan cabang teknologinya. Lu Zhou membuka daftar buku yang diberikan misi tersebut. Persamaan diferensial biasa. Teori fungsi variabel kompleks. Fisika universitas. Kimia anorganik. Kimia organik. Biokimia Lehninger. Desain teknik mesin. Pengantar desain IC. Konstruksi dan interpretasi pemrograman komputer. Tutorial pengenalan bahasa Python. Dari matematika sampai ilmu informasi, basis pengetahuan buku-buku ini hampir seluruhnya mencakup subjek dalam pohon teknologi inti. Lu Zhou mengamati isi daftar buku itu dengan kasar dan terdiam beberapa saat. Dia akhirnya mengakui bahwa otaknya memang kosong. Saya kira sangat sedikit orang yang dianggap pintar di dunia ini menurut standar sistem. Ngomong-ngomong, apakah ada orang di dunia ini yang ahli dalam semua disiplin ilmu? Bahkan satu disiplin ilmu dapat dibagi menjadi bidang yang jumlahnya tak terbatas dengan arah penelitian yang jumlahnya tak terbatas. Mungkin sistem ini memiliki semacam kesalahpahaman jika menyangkut manusia. Lu Zhou berpikir, itu mungkin saja. Lu Zhou keluar dari ruang sistem dan duduk dari tempat tidurnya. Ia kemudian mengambil laptop di sampingnya. Dia membuka emailnya dan melihat bahwa Profesor Liu telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu ke kotak suratnya. Mereka merencanakan ini selama sesi pelatihan terakhir. Lu Zhou akan membuat model matematika, lalu mengirimkannya ke Lin Yuxiang dan Wang Xiaodong untuk diprogram. Kemudian, mereka akan mengirimkannya kembali ke Lu Zhou untuk dituliskan tesisnya. Terakhir, Lu Zhou akan mengirimkan semuanya ke Profesor Liu. Profesor Liu memperhitungkan bahwa setiap orang memiliki jadwal sibuk mereka sendiri dan bahwa ia memiliki proyek sendiri untuk dilakukan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memberikan satu pertanyaan setiap hari Senin. Sedangkan untuk sisa waktu, siswa dapat membaca buku dan melakukan latihan tambahan sendiri. Lu Zhou segera menyelesaikan pembuatan model matematika dan mengirimkan datanya kepada dua orang lainnya. Ia kemudian meregangkan punggungnya dan mematikan laptopnya. Meskipun ujian sekolah telah selesai, misinya baru saja dimulai. Ia tidak ingin membuang-buang waktu, jadi ia bersiap untuk pergi ke perpustakaan. Dia mengenakan pakaiannya dan bersiap turun dari tempat tidur ketika seseorang mengetuk pintu. Liu Rui, buka pintunya, kata Huang Guangming. Dia mengenakan sandal dan bermain game video. Liu Rui juga ikut bermain, tetapi ia memainkan karakter pendukung yang tidak berguna. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak marah dengan permintaan Huang Guangming. Ia membuka pintu dan segera duduk kembali. Ternyata, itu adalah ketua kelas, Tian Jun. Ia masuk, melihat sekeliling, tersenyum, dan berkata, saya lihat kalian semua sedang bermain game video. Si Sang menjawab, tentu saja. Ujian sudah selesai, pemimpin. Kapan kita bisa pulang? Tian Jun tersenyum dan melanjutkan, ada rapat kelas sore ini. Kita akan membahas rencana liburan. Oh ya, apakah kamu sudah berpikir untuk mendaftar ke kompetisi pemodelan matematika? Jika kamu mendapat nilai di atas 80 dalam ujian aljabar tingkat lanjut dan analisis matematika, sekolah akan menyelenggarakan pelatihan musim panas. Huang Guangming dan Si Sang menjawab, kami tidak akan pergi. Liu Rui berhenti sejenak dan bertanya, tidak bisakah kamu mendaftar sendiri? Apa bedanya jika sekolah yang mendaftar untukmu? Tian Jun tersenyum dan menjawab, jika kamu berusaha, kamu harus mencari instruktur sendiri. Tim sekolah memiliki guru khusus yang mengatur tim. Namun, ada banyak orang yang mendaftar sehingga mungkin akan ada babak eliminasi. Akan ada sekitar 60 orang yang tersisa untuk sekitar 20 tim. Meskipun Liu Rui tidak senang dengan pelatihan selama musim panas, ia tahu bahwa Lu Zhou akan tinggal di sekolah selama musim panas. Hal ini memberinya rasa urgensi untuk mengejar ketertinggalan. Liu Rui berhenti ragu-ragu dan berkata, daftarkan aku. Baiklah, aku akan menuliskan namamu, kata Tian Jun. Ia tersenyum dan menatap Lu Zhou, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan melamar? Saya sudah mendaftar, kata Lu Zhou rendah hati sambil tersenyum. Huang Guangming terkejut. Ia menoleh dan bertanya pada Lu Zhou, wah, Zhou, aljabar tingkat lanjut sangat sulit dan kamu benar-benar mendapat nilai 80. Hasilnya sebenarnya sudah dirilis 2 hari lalu. Selain Lu Zhou, semua orang di asrama sudah membandingkan nilai mereka. Sama seperti semester lalu. Liu Rui masih di peringkat pertama, Huang Guangming di peringkat kedua dengan nilai 88, dan Si Sang berjuang keras tetapi mendapat nilai 80. Mereka tidak menanyakan hal ini kepada Lu Zhou bukan karena mereka mengecualikannya, tetapi karena mereka tidak ingin membuatnya marah. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati untuk tidak menyebutkannya. Lagi pula, ketiga orang ini ingat dengan jelas bahwa orang ini meninggalkan tempat itu setengah jam setelah kedua ujian dimulai. Apa yang mungkin dia tulis dalam waktu setengah jam? Apakah dia sampai pada pertanyaan yang panjang? Liu Rui melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lu Zhou telah menyelesaikan ujian, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Dia menulis pertanyaannya dengan sangat teliti. Dia ingin percaya bahwa Lu Zhou telah menebak sebagian besar pertanyaan. Lu Zhou berhenti sejenak dan mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu Huang Guangming apa yang ia dapatkan dari kedua benda itu. Keduanya mendapat nilai sempurna. Terlalu menakutkan untuk mengatakannya. Perahu persahabatan bisa tenggelam.
Ketua kelas salah paham. Ia mengira keraguan Lu Zhou disebabkan oleh nilai ujiannya yang buruk. Ia tertawa canggung sambil berkata, tidak ada syarat untuk berusaha. Tidak apa-apa jika nilaimu tidak mencapai 80. Oke, itu saja. Liu Rui, apakah kamu yakin? Aku akan menuliskan namamu. Aku yakin. Liu Rui menganggukkan kepalanya. Dia yakin. Sebenarnya dia sudah yakin tentang hal itu sejak lama. Dia tidak hanya ingin masuk, tetapi dia juga ingin menang. Itulah tujuannya. Liburan musim panas hanya tinggal 2 bulan lagi dan bahkan Lu Zhou pun mendaftar. Bagaimana mungkin dia bisa ketinggalan? Saat itu sore hari ketika mereka berkumpul di ruang kelas 403 Gedung A. Pertemuan kelas terakhir untuk kelas matematika sarjana diadakan sesuai jadwal. Sekelompok anak laki-laki berdesakan masuk ke dalam kelas. Instruktur yang bertubuh kurus dan tinggi yang mengenakan kacamata berjalan mendekat. Nama instruktur ini adalah Zhang Wei dan dia sedang menempuh pendidikan doktoral di bidang matematika. Dia biasanya sibuk dengan proyek penelitiannya sendiri dan karena itu, dia jarang terlihat. Meskipun sibuk, ia tetap peduli dengan kegiatan kelas. Ia akan mengatur pertemuan hampir setiap bulan dan berbicara tentang keselamatan, disiplin, dan teknik belajar. Ia bahkan akan membanggakan masa-masa ketika ia masih menempuh pendidikan sarjana kepada para mahasiswa sarjana. Instruktur Zhang perlahan berjalan ke podium dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ia mengamati para siswa di bawah, berdeham, dan berkata, setelah pertemuan hari ini, tahun pertama kalian di universitas akan berakhir dengan sukses. Izinkan saya menekankan lagi tentang keselamatan. Terakhir kali ada orang bodoh yang meninggalkan stok kontaknya yang menyala di asrama dan membakar semuanya. Ia mungkin akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lagi tahun ini. Siapa tahu kita akan bertemu dengannya setelah musim panas. Suara tawa terdengar dari dalam kelas. Instruktur Zhang terbatuk pelan dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bercanda untuk menjaga suasana tetap tenang. Singkatnya, Anda harus berhati-hati dalam hal keselamatan. Saya tahu pasti bahwa beberapa orang menyembunyikan pengering rambut dan peralatan elektronik lain yang cepat panas. Mereka bahkan lolos inspeksi. Namun, saya harap orang-orang itu akan memeriksa apakah stok kontak mereka sudah dicabut. Instruktur Zhang terus berbicara selama 20 menit mengenai masalah keselamatan. Ia berhenti sejenak dan mulai berbicara mengenai akhir semester, kalian semua berhasil dalam ujian. Saya harap kalian dapat terus melakukannya. Pembantu nomor 3, kalian juga harus bekerja keras. Jangan berpikir bahwa menjadi bagian dari komite kelas hanya sekadar mengumpulkan pekerjaan rumah dan mengadakan rapat. Kalian juga harus menjadi contoh dalam belajar. Anggota komite yang dipanggil tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Ia dianggap jenius saat pertama kali masuk universitas. Namun, ia terus bersenang-senang dan kini pelajarannya mulai terganggu. Memang benar ia mendapat nilai buruk semester ini. Ia hanya mendapat nilai 65 untuk aljabar tingkat lanjut, tetapi ia siap untuk belajar lagi. Instruktur Zhang melanjutkan, siswa Luo Rundong melakukannya dengan cukup baik, mendapat nilai 95, dan hanya satu kesalahan. Selamat kepadanya. Selain itu, siswa Liu Rui, 92, juga tidak buruk. Hanya 2 orang ini yang mendapat nilai lebih dari 90. Semua orang harus bekerja lebih keras. Huang Guangming mengulurkan tangan dan mengusap bahu Liu Rui sambil berkata lembut, kamu terlalu baik, saudara Liu. Sisang juga mengulurkan tangannya dan mengusap bahu Liu Rui yang lain, bagus sekali, bagus sekali. Berikan kami sedikit keberuntunganmu. Lepaskan aku. Terlalu panas. Kata Liu Rui sambil menyingkirkan tangan itu dan bersikap kesal. Ia lalu menghela napas lega dan merasa puas. Seperti yang diduga, dia melebih-lebihkannya. Hanya 2 orang yang mendapat nilai lebih dari 90, yaitu dia dan seorang siswa jenius matematika bernama Luo Rundong. Adapun Lu Zhou, dia masih jauh tertinggal. Siswa bodoh, berpura-pura pergi ke perpustakaan. Kelas mulai berdebat karena mereka iri terhadap kedua siswa jenius itu. Ujian aljabar tingkat lanjut ini tidak sulit, malah sangat sulit. Makalahnya ditulis oleh Profesor Tang dan semua pertanyaannya hampir mustahil untuk dipecahkan. Pertanyaan-pertanyaannya tidak sepenuhnya tidak terduga, tetapi selalu mengenai titik buta pengetahuan siswa. Sulit untuk hanya mendapatkan nilai 80 dan siapapun yang bisa mendapatkan nilai 90 adalah dewa. Selain itu, saya ingin memberikan pujian yang sebesar-besarnya kepada siswa Lu Zhou. Kemajuan Lu Zhou semester ini sangat luar biasa. Nilai 100 untuk analisis matematika dan aljabar tingkat lanjut. Dia mengejutkan para guru. Mereka bahkan memberikan nilai 2 kali lipat untuk kertas ujiannya dan hasilnya tetap sempurna. Tidak ada satu kesalahan pun. Dia memiliki sikap yang tepat dalam belajar, mirip dengan gaya saya di masa lalu. Kalian harus belajar darinya, kata instruktur Zhang sambil menatap Lu Zhou dengan ekspresi setuju dan menganggukkan kepalanya. Semua orang di kelas langsung membeku. Tidak seorang pun menanggapi pujian sang instruktur terhadap Lu Zhou. Mata Luo Rundong membelalak lebar saat dia melihat ke belakang dengan tak percaya. Senyum puas Liu Rui menjadi sangat kaku dan bahkan alisnya berkedut. Kedua subjek. Nilai penuh. Nilai penuh. Seperti seseorang yang baru menyalakan kembang api, kelas langsung meledak dengan keributan. Persetan denganku. Kakak Lu gila. Terlalu bagus, terlalu bagus. Astaga, dia gila. Ah, kukira dia menyerahkan kertasnya karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya, tapi ternyata itu karena dia sudah selesai. Huang Guangming dan Sisang tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengulurkan tangan mereka. Lu Zhou dengan cepat menghindar dan memperingatkan mereka, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh aku. Aku bukan gay. Huang Guangming tersenyum nakal dan mengulurkan tangannya, ayo, saudara Lu, mari kita dapatkan sedikit keberuntunganmu. Sisang berkata dengan tidak sopan, ya, bocah besar. Pergi kau. Instruktur Zhang melihat ke arah kelas yang kacau dan tidak menyela. Dia perlahan berjalan ke arah Lu Zhou dan berkata kepadanya, tentu saja, meskipun kamu mendapat nilai sempurna, jangan terlalu sombong. Teruslah bekerja keras. Apa yang kamu tulis dalam sejarah modern? Kamu hampir gagal.
Jika kamu mencari pekerjaan setelah lulus, saya sarankan kamu untuk mencari waktu dan mempelajari mata kuliah ini. Kamu tidak akan gagal dalam kelas politik jika kamu ingin mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Lu Zhou berkata dengan rendah hati, saya mengerti. Baguslah kalau kamu mengerti, kata instruktur Zhang. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, oh ya, kenapa aku tidak melihat namamu di lembar kompetisi model matematika? Aku tahu kamu melakukan penelitian sendiri, tetapi tetap saja ada gunanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional yang berharga ini. Aku masih belum mengirimkan lembar pendaftaran. Bagaimana kalau kamu memikirkannya dulu sementara aku menuliskan namamu? Saya sudah mendaftar. Profesor Tang membantu saya mendaftar, kata Lu Zhou dengan nada tersirat. Oh, sekarang aku mengerti, kata instruktur Zhang. Seperti yang diharapkan, dia mengerti. Dia menganggukkan kepala dan tersenyum, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Terima kasih, jawab Lu Zhou sambil tersenyum. Para siswa yang berisik akhirnya tenang saat instruktur Zhang berjalan kembali ke podium. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan dia berdeham. Pertemuan berlanjut tetapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Ini terlalu mengejutkan. Makalah analisis matematika itu mudah. Makalah itu ditulis oleh guru yang lebih tua. Kelas-kelas lain mungkin juga memiliki siswa yang mendapat nilai penuh. Namun, makalah aljabar tingkat lanjut ditulis oleh Profesor Tang. Kurang dari 30 siswa mendapat nilai di atas 90 di seluruh jurusan. Bagaimana bisa Anda mendapat nilai penuh? Belum lagi, Anda menyerahkan makalah lebih awal. Mengenai kemungkinan berbuat curang, itu sama sekali tidak mungkin. Jadi, tidak seorang pun pernah memikirkannya. Belum lagi, pengawasnya adalah Dekan Lu. Nilai itu pasti membuat departemen khawatir. Sekolah pasti akan memeriksa rekaman pengawasan itu. Tidak ada titik mati untuk kamera pengintai. Akan terlihat jelas jika dia curang, dan semua orang tahu bahwa makalah ini pasti ditulis oleh Lu Zhou sendiri. Instruktur Zhang melihat para siswa tidak memperhatikan pidatonya. Ia menggumamkan sesuatu tentang masalah keselamatan musim panas dan pesta untuk semester berikutnya sebelum membubarkan semua orang. Pertemuan kelas berakhir dan Lu Zhou dikelilingi oleh sekelompok orang. Kakak Lu, bolehkah aku berteman denganmu? Kakak Lu, apakah kamu masih butuh teman satu tim untuk kompetisi pemodelan matematika? Aku bisa berpakaian seperti perempuan. Kakak Lu, aku pernah membantumu saat latihan militer dulu, bolehkah aku memintamu tahun depan? Persetan, bisakah kamu tidak mengatakan hal-hal yang dapat disalahpahami? Lu Zhou akhirnya berhasil keluar dari kerumunan dan berlari menurun tangga. Instruktur Zhang tersenyum dan menatap para siswa yang bersemangat sambil berpikir, sungguh menyenangkan menjadi muda. Dia mengambil tas kerjanya dan berjalan pergi. Liu Rui mengenakan ranselnya dengan tenang. Ia berpikir sebentar sebelum berjalan mendekati ketua kelas. Pemimpin, bisakah saya membatalkan pendaftaran saya untuk kompetisi pemodelan matematika? Iya, kalau pemandu kelas belum menyerahkan lembar pendaftaran, kata Tian Jun. Ia melanjutkan, kenapa kamu membatalkannya? Kami mengandalkanmu. Liu Rui memaksakan senyum dan tidak tahu harus berkata apa. Awalnya ia mengikuti kompetisi karena tidak ingin kalah dari orang lain. Tapi sekarang, lawannya sudah menjadi dewa di mata orang lain. Mulai sekarang, setiap kali seseorang bertanya tentang asrama kelas 1, 201, tidak ada yang akan bertanya, bukankah ada siswa jenius bernama Liu Rui di asramamu? Sebaliknya, mereka akan bertanya, sial, kamu satu asrama dengan Lu Zhou. Kesenjangan antara dirinya dan Lu Zhou begitu besar, sehingga dia bahkan tidak tahu ekspresi wajah apa yang harus dibuat. Saya ingin masuk ke babak nasional sementara dia sudah mengincar hadiah pertama. Liu Rui mendesah. Ambisinya hancur dalam sekejap. Zhou, Liu Rui, kami berangkat dulu. Kalian jaga diri. Sampai jumpa 2 bulan lagi. Si Sang dan Huang Guangming membawa koper mereka sambil melambaikan tangan. Mereka pergi dan hanya Liu Rui dan Lu Zhou yang tinggal di kamar asrama yang luas. Liburan musim panas telah dimulai. Dalam seminggu, seluruh sekolah menjadi sepi. Akhir Agustus baru akan tiba saat orang-orang mulai kembali ke sekolah. Baru pada saat itulah sekolah kembali ramai. Tidak hanya siswa lama yang kembali, tetapi siswa baru juga akan berdatangan. Lu Zhou mendaftar untuk pendaftaran sekolah musim panas. Ia berpamitan dengan Liu Rui dan meninggalkan asrama sambil membawa laptopnya. Ia terlebih dahulu pergi ke pusat asrama untuk menyerahkan pendaftarannya sebelum menuju perpustakaan. Gaya belajar di Universitas Jinling sangat intens. Meskipun banyak mahasiswa yang meninggalkan sekolah, perpustakaan masih penuh dengan mahasiswa yang belajar untuk ujian masuk pasca sarjana. Tumpukan buku memenuhi kursi-kursi yang kosong, sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Lu Zhou tidak dapat menahan diri untuk berpikir apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Buku-buku mulai berdebu namun tidak seorang pun kembali ke tempat duduknya. Lu Zhou melihat kursinya yang biasa ditempati oleh sebuah buku. Ia hendak mencari kursi lain sebelum melihat Chen Yusan duduk tepat di sebelahnya. Chen Yusan dengan cepat menyingkirkan buku itu dan melambaikan tangannya ke arahnya. Lu Zhou menyadari bahwa dia memesan tempat duduk untuknya. Dia menerima tawarannya dan berjalan ke arahnya. Lu Zhou meletakkan laptopnya di atas meja. Ia tidak langsung duduk. Sebaliknya, ia pergi ke rak buku. Dia teringat isi daftar buku. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya memilih Aljabar Linear edisi Industri Nasional. Sistem menyoroti lokasi buku menggunakan gambar holografik yang hanya bisa dilihatnya. Sayangnya, sistem tidak memberi label nilai buku. Dia hanya harus menggunakan penilaiannya sendiri untuk menentukan urutan bacaan. Urutan bacaan penting karena ada korelasi antara berbagai konten pengetahuan. Bahkan subjek yang berbeda dapat saling memengaruhi. Tanpa membaca fisika semikonduktor dan desain sirkuit dasar, mustahil untuk memahami topik mikroelektronika. Tanpa dasar-dasar mikroelektronika, mempelajari desain IC akan seperti mencoba mempelajari sihir. Mempelajari matematika tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang aman. Biasanya, keterampilan matematika sering diterapkan di bidang sains lain, tetapi yang sebaliknya jarang terjadi. Beruntung bagi Lu Zhou, matematika adalah keahliannya.
Meskipun materi untuk disiplin ilmu lain merupakan hal baru bagi Lu Zhou, dengan latar belakang matematikanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mempelajarinya. Sangat cocok baginya, ada kesenjangan dalam pengetahuan matematikanya, sehingga sebagian besar pemahamannya dangkal. Misalnya, alasan mengapa ia mampu menulis tesis pertamanya adalah karena pemahamannya yang mendalam tentang analisis fungsi kompleks dan real. Ia akan benar-benar kebingungan dengan topik-topik lain yang tidak dibahas dalam tesisnya. Syukurlah tidak ada yang cukup bosan untuk mengujinya dengan buku pelajaran. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menjawabnya. Kalau ada yang tahu kalau dia belum selesai baca buku teks analisis fungsi, tapi udah ngasih tesis yang judulnya Optimal Inversion Theory of Linear Operators and Linear Functionals, dia pasti ditertawakan. Lu Zhou berdiri di belakang rak buku dan mengeluarkan botol pil putih dari sakunya. Alangkah baiknya jika aku punya air, pikir Lu Zhou. Ia melihat cangkir Chen Yusan di mejanya. Akhirnya, ia menyerah pada ide nekat itu. Lu Zhou mengeluarkan sebuah pil, memejamkan mata, dan menelannya ke dalam mulutnya. Ia menelan pil itu dengan menelan ludahnya. Ia menunggu beberapa saat dan tidak menyadari adanya perubahan. Tiba-tiba, sedikit sensasi geli menyebar dari belakang kepalanya. Sensasi itu akhirnya menjalar ke matanya dan berkumpul di alisnya. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Rasanya seperti ada semut tak terlihat yang merayapi kepalanya. Nanorobot. Atau sejenis hormon khusus. Lu Zhou tidak yakin. Teknologi yang diberikan oleh sistem itu berada di luar jangkauan pengetahuan yang ada. Satu-satunya perasaan yang ia miliki adalah bahwa otaknya terasa tenang dan pemikirannya sangat cermat, hampir seperti Newton atau Einstein. Selain itu, perasaan intens ini seperti sedang memakan permen karet Sprite. Rasa itu tidak berhenti. Lu Zhou menyadari bahwa itu adalah efek obat. Tanpa ragu, ia meraih buku itu dan duduk kembali. Dengan cermat, ia membuka halaman pertama buku itu. Efek kapsul fokus berbeda dengan pengalaman membaca mendalam dari misi sebelumnya. Pembacaan mendalam dari terakhir kali terasa seperti seluruh tubuhnya ditelan ke dalam perut ikan paus. Sedangkan sensasi yang diberikan kapsul fokus itu seperti merangsang aktivitas sel otaknya. Ia menyerap ilmu tetapi juga berpikir kritis. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, sudah pukul 6 malam. Langit jingga bersinar melalui jendela. Chen Yusan meregangkan tubuhnya dan menatap Lu Zhou. Dia melihat bahwa Lu Zhou masih dalam posisi yang sama seperti 1 jam yang lalu dan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Berbakat sekali. Saya kira beginilah cara Anda berlatih untuk menjadi seorang jenius. Tapi bukankah lehernya sakit karena duduk seperti ini? Chen Yusan menyodok lengan Lu Zhou dan bertanya dengan lembut, "Oi, adik kecil, apakah kamu akan ke kafetaria?" Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu pergi dulu, aku belum lapar." 5 jam telah berlalu. Efek obatnya mulai berkurang tetapi masih ada sedikit efek yang tersisa. Dia bertanya-tanya, berapa lama efek ini akan berlangsung? Kalau begitu, aku pergi dulu. Jawab Chen Yusan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan lembut, "Oh ya, apakah kamu masih ingat pekerjaan yang kuceritakan?" Lu Zhou bertanya, "Ya, kapan aku mulai?" Chen Yusan menyarankan, "Besok hari Sabtu. Bagaimana kalau kita bertemu di waktu yang sudah ditentukan? Aku akan mengajakmu bertemu bibiku." Lu Zhou memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia bebas besok dan obat itu mempunyai masa 24 jam tanpa efek setelah dikonsumsi. 200 yuan per jam. Jika dia bekerja beberapa kali saja, biaya kuliahnya tahun depan sudah bisa ditanggung. Setelah keduanya sepakat untuk bertemu di luar sekolah pada pukul 9, Chen Yusan mengemasi barang-barangnya dan pergi ke kafetaria. Setelah Chen Yusan pergi, Lu Zhou mengalihkan perhatiannya kembali ke buku teks. Seiring berjalannya waktu, ia dapat dengan jelas merasakan tingkat perhatiannya menurun kembali ke keadaan normal. Topik-topik yang dapat dipahami dalam satu kali bacaan sekarang memerlukan beberapa kali bacaan. Bagian yang paling jelas adalah bahwa tanpa efek obat, perhatiannya akan terus-menerus terganggu, bahkan lebih terganggu dari biasanya. Lu Zhou melihat catatan dan buku catatannya. Ia menghela napas dan mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Saat itu sudah pukul 6:30. Dia akhirnya lapar. Efek pil itu bertahan selama 5 jam. Setelah itu, efeknya akan perlahan berkurang selama 1 jam, hingga tidak ada efek yang tersisa. Saya tidak bisa belajar sama sekali tanpa pil. Ini tidak baik. Lu Zhou mengambil buku itu dan pergi ke pustakawan. Ia mengeluarkan kartu perpustakaannya dan meminjam buku itu. Ia kemudian mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan perpustakaan. Dia pergi ke kafetaria dalam perjalanan kembali ke asramanya dan makan mie untuk makan malam. Dia kemudian kembali ke asramanya, duduk, dan melanjutkan membaca buku. Ia tidak peduli betapa lambatnya penyerapan ilmunya, belajar adalah belajar. Meskipun dalam keadaan normal kecepatan belajarnya sangat lambat, hal itu tidak menghalanginya untuk mengingat topik-topik yang telah dipelajarinya. Ia masih dapat mengembangkan pengetahuannya saat ini. Tentu saja, bagian terpenting adalah dia tidak ingin terlalu bergantung pada kapsul fokus ini. Lagi pula, hanya ada 40 kapsul dalam satu botol. Kapsul itu akan segera habis. Akan sulit baginya untuk mendapatkannya lagi, mengingat kemungkinannya. Sekitar pukul 9, Liu Rui kembali ke asrama dari pertemuan pelatihan kompetisi pemodelan matematika. Dia melirik Lu Zhou yang sedang belajar dan meletakkan ranselnya sebelum berjalan mendekat. "Zhou, ujian sudah selesai dan kamu masih belajar. Lagi pula, aku tidak punya kegiatan apa-apa." "Tidak banyak yang bisa kulakukan," jawab Lu Zhou sambil tersenyum. Liu Rui melihat isi buku yang sedang dibaca Lu Zhou dan tidak mengatakan apapun. Dia menemukan bahwa pikirannya jauh lebih damai setelah dia menerima situasi ini. Jika mereka memiliki tingkat keterampilan yang sama, ia masih bisa berharap untuk mengejar ketertinggalan. Namun, perbedaan antara nilai 90 dan nilai penuh terlalu besar. Ia bahkan tidak punya motivasi untuk mencoba. Masih menyakitkan untuk memikirkannya. Sebulan sebelum ujian, dia akan belajar sejak dia bangun hingga dia tidur. Lu Zhou masih bekerja paruh waktu, tetapi entah bagaimana, terbangun sebelum ujian.
Dia mencoba sedikit dan dengan mudah melampaui dia dan Luo Rundong. Liu Rui tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuh Lu Zhou yang membuatnya begitu menakjubkan. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri dan meminta untuk menjernihkan kebingungannya. Zhou, apakah kamu punya teknik untuk belajar matematika? Bisakah kamu mengajariku? Liu Rui sedikit tersipu ketika mengatakan ini. Sebelumnya, dia tidak pernah membantu saat teman sekamarnya meminta catatannya. Lu Zhou berhenti sejenak dan berpikir serius sejenak. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu bakat. Liu Rui mendengarnya dan hampir muntah. Berhentilah bersikap palsu. Kamu harus tetap menghormatiku meskipun aku seorang pelajar bodoh. Lu Zhou menatap Liu Rui dari belakang. Diam-diam dia menghela napas dan tahu bahwa temannya sudah gila. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Dia pun putus asa. Saya tidak bisa memberitahu siapapun bahwa saya mempunyai sistem di kepala saya, bukan? Saat itu masih pagi ketika Lu Zhou merangkak keluar dari tempat tidur. Ia membersihkan diri di kamar mandi dan pergi untuk sarapan. Saat dia berjalan, dia melihat Lin Yuxiang dan seorang pria tinggi berjalan bersama. Keduanya tertawa bersama dan tampak seperti mereka sangat dekat. Hampir seperti mereka hampir berpegangan tangan. Pria itu membawa tas koper. Sepertinya dia akan mengantarnya ke stasiun kereta. Lu Zhou tidak ingin merasa canggung, jadi dia tidak menyapa. Dia hanya menghela napas dan meratapi Wang Xiaodong sejenak. Seperti yang diharapkan, intuisinya benar. Lu Zhou berjalan perlahan ke gerbang depan dan melihat jam di ponselnya. Saat itu tepat pukul 9. Sosok cantik berdiri di dekat bagian depan pohon Sicamore. Dia melambaikan tangan padanya seolah-olah dia mencoba mengatakan, ke arah sini. Lu Zhou memperhatikan Chen Yusan dan berjalan ke arahnya. Penampilan Chen Yusan hari ini benar-benar berbeda dengan penampilannya di perpustakaan. Dia seperti orang lain. Kacamata bulat tebalnya berubah menjadi lensa kontak sementara poninya yang biasa menjadi poni mengembang. Ia mengenakan kaos oblong miring, celana pendek denim, dan sepasang sandal putih. Jari kakinya yang putih dan indah bahkan terlihat. Chen Yusan memperhatikan Lu Zhou berjalan mendekat dan berkata, kamu akhirnya di sini. Jelaslah bahwa dia telah menunggu cukup lama. Lu Zhou menjawab dengan nada meminta maaf, oh, bukankah sekarang jam 9? Chen Yusan memutar matanya dan berkata, wah, kamu tepat waktu. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Dia menggoyangkan ponselnya dan berkata, tempat pertemuannya dekat, aku sudah memanggil taksi Didi. Lu Zhou heran mengapa mereka tidak jalan saja jika jaraknya memang dekat. Ia ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Tak lama kemudian, taksi datang dan pasangan itu duduk di kursi belakang. Lu Zhou memikirkan gaji 200 yuan per jam dan kurangnya pengalamannya dalam mengajar les privat. Ia pun merasa khawatir. Ia memutuskan untuk bertanya kepada Chen Yusan tentang situasi yang dialaminya, apakah sepupumu mahasiswa sains atau seni liberal? Bagaimana nilainya? Chen Yusan tidak yakin saat menjawab, sains, menurutku, tapi nilai matematika, fisika, kimia, dan biokimianya semuanya cukup buruk. Yang tersisa hanya bahasa Mandarin dan Inggris. Lu Zhou tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu mengapa dia tidak belajar seni liberal? Chen Yusan terdiam sejenak karena dia juga tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Keduanya mengobrol sebentar dan akhirnya sampai. Mereka keluar dari mobil dan berjalan ke jalan yang ramai menuju kedai kopi di sudut jalan. Dekorasi di kedai kopi itu sangat elegan dan perabotannya tampak sangat berkelas. Hari masih pagi sehingga sebagian besar kursi masih kosong. Chen Yusan membawa Lu Zhou masuk dan berjalan menuju bagian belakang kedai kopi. Seorang wanita berusia 30 tahun yang tampak dewasa duduk di dekat rak buku di bagian belakang. Rambut hitamnya diikat dengan anggun di belakang kepalanya. Dia memegang buku dan membaca dengan anggun. Dia juga berpakaian dengan penuh selera. Jelas terlihat bahwa dia berkelas. Lu Zhou dapat merasakan aura kekuatan yang kuat darinya dan dia dapat mengatakan bahwa statusnya tinggi. Baik di bidang hukum, atau manajer perusahaan, atau CEO. Selain itu, dia jelas terlihat lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Chen Yusan menyapanya dengan hangat sebelum memperkenalkan Lu Zhou, Bibi, ini murid Lu Zhou yang kuceritakan. Dia murid yang sangat jenius, terutama dalam matematika. Dia hebat. Dia pasti bisa mengajari Meng Qi matematika. Wanita itu tersenyum pada Chen Yusan, menoleh ke Lu Zhou, dan berkata, halo. Halo, jawab Lu Zhou gugup. Jangan berdiri saja dan duduklah, kata wanita itu. Dia tersenyum lembut dan bertanya, apakah Anda ingin memesan sesuatu? Chen Yusan tersenyum dan berkata, saya ingin mocha yang besar. Lu Zhou berkata dengan hangat, saya mau minum secangkir air saja. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan. Dia menekan tombol di meja, pelayan datang dan dia berkata, secangkir mocha dan secangkir americano. Wanita itu meletakkan menu dan menatap Lu Zhou. Ia melanjutkan, americano di tempat ini sama sekali tidak pahit. Rasanya coklat yang kuat. Cocok untuk pemula. Saya sarankan Anda mencobanya. Tampaknya dia adalah wanita kuat yang suka mengendalikan segalanya. Sulit dibayangkan orang tua seperti ini akan punya anak dengan nilai buruk. Lu Zhou menganalisis dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya tetap sopan. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan dengan hormat menerima tawaranmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, mahasiswa dari Universitas Jinling sangat sopan. Apakah Anda mengambil jurusan seni liberal? Matematika. Wanita itu menatap Lu Zhou dengan heran dan tidak mengatakan apapun. Dia menyesap kopinya dan mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Dia meletakkannya di atas meja dan dengan lembut mendorongnya ke arah Lu Zhou. Ini kartu nama saya. Lu Zhou tercengang ketika melihat kartu itu. Yang Dan Qi, ketua dan manajer umum Yali Fashion Ltd. Nomor kontak, XXXX. Dia belum pernah mendengar tentang Yali Fashion sebelumnya, tetapi dia pasti tahu tentang posisi ketua dan manajer umum. Ngomong-ngomong, bisakah Anda mengambil 2 jabatan dalam satu perusahaan? Apakah Anda tidak sibuk? Saya tidak punya kartu nama. Maaf. Tidak apa-apa, saya mengerti. Anda tinggal menambahkan WeChat saya, jawab Yang Dan Qi.
Lu Zhou mengeluarkan ponselnya dan menggunakan nomor telepon di kartu nama untuk menambahkan WeChat miliknya. Ia juga mencoba mengingat namanya. Pelayan datang membawa nampan dan meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja. San San sudah membicarakan pembayaran denganmu, jadi kupikir kau sudah mengerti, kata Yang Danqi. Ia menyilangkan kakinya dan berkata dengan tenang, 200 yuan per jam, biaya transportasi sudah ditanggung. Setiap akhir pekan dimulai dari pukul 1 siang hingga pukul 6 malam. Ada pertanyaan. WeChat berhasil. Lu Zhou duduk dengan kaku dan menganggukkan kepalanya, tidak ada pertanyaan. Yang Danqi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa mulai bekerja besok. Alamatnya ada di belakang kartu nama. Kamu bisa datang sendiri atau bersama San San. Itu saja. Sudah selesai. Lu Zhou masih tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, dia bahkan belum pernah melihat murid itu. Dia bahkan tidak perlu bertemu dengannya untuk melihat apakah dia cocok. Hampir seperti Yang Danqi yang melihat keraguan Lu Zhou, dia menyeruput kopinya dan berkata, karena kamu direkomendasikan oleh San San, aku percaya kamu memiliki keterampilan. Kamu berada di Universitas Jinling, jadi kamu pasti memiliki wawasan sendiri dalam belajar. Aku tidak suka berlama-lama. Aku suka bersikap tegas. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku bisa menggantikanmu. Lu Zhou ingin bertanya apa maksudnya dengan tidak melakukannya dengan baik. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak menanyakan pertanyaan itu. Dia berkata dengan nada tegas, jangan khawatir, aku pasti akan membuat uangmu sepadan. Keterampilan paling dasar seorang penjual adalah membuat pelanggan mempercayai Anda. Jangan mengajukan pertanyaan bodoh jika Anda ingin pelanggan mempercayai Anda dan lakukan pekerjaan dengan baik. Lu Zhou mempelajari ini saat ia sedang memasang router untuk orang-orang. Yang Danqi tersenyum sopan, mengangguk, dan berkata, mendengarmu mengatakan ini membuatku percaya padamu. Dia melihat waktu di arlojinya lalu memasukkan telepon genggamnya ke dalam tas. Yang Danqi berkata, sudah larut malam. Aku masih ada rapat nanti jadi aku harus pergi ke kantor. Ia melanjutkan, kamu dan San San bisa makan siang di sini kalau mau. Aku sudah bicara dengan pelayan. Aku akan membayar tagihanmu hari ini. Aku merekomendasikan pizza, sangat lezat. Sampai jumpa nanti, Bibi. Bibi. Sampai jumpa nanti, Nyonya Yang. Yang Danqi pergi. Chen Yusan tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Lu Zhou, apa kau hampir memanggilnya Bibi? Lu Zhou mengakui, iya. Chen Yusan berkata, tidak apa-apa jika kau memanggilnya Nyonya karena dia sudah berusia 40-an tahun. Tapi bibiku tidak suka orang memanggilnya Nyonya, jadi panggil saja dia Nyonya Yang. Lu Zhou mengerti dan mengangguk. Secara umum, seorang wanita yang memperhatikan penampilannya akan cukup sensitif terhadap usianya. Akan lebih baik jika dia dapat menghindari ladang ranjau ini sehingga dia dapat mempertahankan pekerjaannya yang berpenghasilan 200 yuan per jam. Lu Zhou bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu. Sampai jam 12 untuk makan siang. Chen Yusan tertawa dan berkata, kamu bisa makan sambil menunggu. Kamu akan ditraktir. Ngomong-ngomong, bukankah ini tempat favoritmu? Tentu saja, kamu tidak perlu menunggu di sini. Kita bisa jalan-jalan, tapi kamu yang bayar makan siang. Kalau begitu mari kita tunggu di sini. Harga-harga di sana sangat tinggi. Tidak ada yang mampu ia beli. Lu Zhou mengambil buku dari rak dan mulai membaca. Chen Yusan menatapnya lama sekali, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tahu cara melakukan hal lain selain membaca? Tidak sabar, Lu Zhou bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Dua orang tidak cukup untuk bermain permainan papan dan ponsel mereka terlalu jelek untuk bermain video game. Sepertinya satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membaca. Chen Yusan melihat sekeliling dan melihat dua orang duduk di sebelah mereka. Matanya berbinar dan berkata, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Setelah itu, dia pergi ke meja depan. Lu Zhou bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu kembali sambil memegang satu set catur. Sambil menaruhnya di atas meja, dia berkata dengan gembira, ayo main catur, kamu duluan. Lu Zhou.